Ya, iya teman-teman ya. Jadi kita sudah tulisan ya untuk apa namanya, untuk Mbak Yeyen juga dan juga Bu Dewi yang sudah berhasil closing. Seperti biasa, halo Mbak, bisa di-unmute dulu Mbak Yeyen? Iya, selamat malam Mbak Ya, Andri. oke. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Luar Alhamdulillah sehat. biasa ya. Oke, baik. Nah, gimana nih? Ini kan kemarin minggu lalu itu juga berhasil closing 2 case. Nah, minggu ini juga berhasil 2 case. Gimana ceritanya, Mbak? Boleh dong sharing ke kita semua dulu? Malam Mbak Andri. Sebelumnya Ya, oke, pagi kemarin itu dong. saya Semangat kok. pagi. Iya, 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 iya. Gimana? Kan kemarin itu waktu diminta laporan berapa case itu sebenarnya masih proses, masih belum sih. Jadi ini masih menunggu juga sih sebenarnya mau ada 4 sih. Cuman ini masih proses terkala orangnya masih kebetulan ada di Surabaya, belum pulang ke Tulungagung. Jadi si nasabah ini mintanya ketemu. Saya mau pakai cekatan nggak mau juga, ketemu aja dulu Chandra bilangnya gitu. Ya itu deh. Jadi seperti itu. Oke, jadi tapi ini sudah berarti berhasil submit atau belum ya ini berarti? Masih belum yang 2 yang Oh, baru ini. Jadi akhirnya belum kemarin ya saya kira berarti ya? jadi Oke, kayak gitu. oke. Oke. Tapi kan karena saya tulis di sini karena di apa namanya di grup ada ditulis 2 ya, makanya saya tulis di sini nggak apa-apa. Tapi berarti yang 2 ini belum ya akhirnya ya, Mbak Yeyen ya? Belum. Oke, nanti saya revisi nih, akhirnya yang 2 belum. Oke, tapi walaupun akhirnya belum sempat ketemu ya, tapi boleh dong cerita untuk minggu ini atau 2 minggu ini itu ketemu berapa orang atau masih konsisten nggak? Kalau kemarin kan kalau nggak salah berapa orang ya? 20 orang atau 30 orang ya kemarin ya? 31 orang. 31 ya. Tapi kalau dengan 30. minggu 3 dan 4 ini gimana? Ya agak sedikit menurun, kurang lebih full up dan 25 orang lah. 25 Sampai ya. hari Kenapa ini tadi menurun? ya. Mungkin ada masalah tertentu atau apa gitu kenapa menurun? Karena beberapa juga nggak bisa ketemu, terus kalau telepon itu dari yang sudah saya full up itu cuman, "Sebentar ya jangan telepon, enak itu kalau ketemu, tapi jangan sekarang." Jadi kayak gitu, Andi. Oh iya ya, karena kan situasinya kayak gini juga ya. Iya, Maksudnya jadi itu sih. biasanya kalau yang di daerah itu mungkin lebih lebih ini ya, lebih lebih apa, tertarik itu atau kalau mungkin lebih puas kalau misalnya ngobrol secara langsung ya. Ketemu. Tapi ada kendala Iya, ya gimana? iya, Ya. jadi kendalanya itu aja sih. Tapi kalau misalnya kayak aktivitas lewat WA atau call kayak itu tetap ya, tetap jalan ya? Masih konsisten, masih full up, masih yang Oke. Tapi kalau seperti misalnya tadi. ya, selain tadi ya maksudnya selain ngajak ketemuan, kemudian, mungkin ada apa namanya, nggak puas ya kalau misalnya lewat telepon kayak gitu, ada kendala lain nggak kalau dari Mbak, Yeyen? Ya sebenarnya enggak sih, cuman ya itu tadi harus ketemu dan dari yang closing kemarin ataupun yang mau closing ini juga enggak dalam waktu dekat ini enggak, sudah lama menaburnya, cuman orangnya baru baru ngeh, baru sreg itu ya mungkin karena situasi saat ini atau mungkin dananya baru ada saat ini ya kayak gitu aja. Oke, jadi secara umum nggak ada ya, maksudnya berjalan aja, seperti biasanya, cuma kendalanya minta ajak ketemu, cuma ya masih Heeh, situasinya kayak gini akhirnya menunda itu ya intinya ya? iya, Oke. Nah, oke, thank you. Mungkin, ada tambahan lagi nggak, Mbak Yeyen? Mungkin ada kejadian apa di lapangan gitu ya, kemarin misalnya menemukan hal unik apa, atau misalkan ada kesulitan apa ketika mungkin sudah mulai mungkin kemarin sempat ketemu dengan orang, ada nggak?
Belum sampai Belum ada ya? saat ini belum, karena hampir 2 minggu ini, 2 minggu besok besok, 2 minggu besok itu saya sudah nggak keluar sama sekali, nggak berani keluar. Iya, nggak berani ya, oke. Jadi kita tetap ini ya, selain mematuhi, peraturan pemerintah PPKM ya, teman-teman juga situasinya ya seperti ini, tapi sebenarnya, ya kita harus belajar ya teman-teman, karena kita juga sudah sediakan ya, kita sudah sediakan, fasilitas juga, yaitu cekatan dengan apa namanya, closing dengan cekatan. Ya, jadi dengan virtual dan di sini juga sebenarnya ada master, cekatan ya kan. Nah ini kebetulan ada sit in ya rekan kita Bu Yufa, ini kan, luar biasa jadi hampir semua closing-annya itu dengan cekatan, ya. Jadi, Ya, nanti mungkin berhubung beliau ada di sini boleh ya mungkin nanti Bu Yufa sharing ke kita gitu ya, mungkin ada tips atau apa, dan sebenarnya berbicara tentang cekatan teman-teman juga teman-teman leader sedang siapkan kelas ya teman-teman, ini tinggal tunggu aja, tapi nanti walaupun tidak secara detail nanti saya minta tolong kepada Bu Yufa untuk bisa sharing, apa namanya, closing dengan cara cekatan ya, kayak gitu. Oke, nah oke thank you ya Mbak Yeyen untuk sharing-nya, ini sudah bergabung juga Bu Dewi, halo selamat pagi Bu Dewi. Oke, mungkin belum bisa tersambung ya, itu mungkin lagi di jalan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin dari, Bapak Ibu yang lain, di sini ada Bu Nini, kemudian ada Pak Martin dan teman-teman yang lain, mungkin ada sharing atau mungkin ada kendala selama 2 minggu ini, boleh di-sharing-kan ada nggak teman-teman? Jadi kita mau, cari solusi bersama, mumpung ada Pak Michael juga di sini, nanti, kalau misalnya ada permasalahan kita mau sama-sama cari solusi, ada nggak teman-teman? Silakan, kalau ada sharing-sharing aja. Ya jadi kita di sini nggak ada yang master, kita di sini nggak ada yang ahli, kita di sini sama-sama mau belajar. Jadi ketika ada kendala, yuk kita sharing, sampaikan agar nanti kita bisa cari solusinya bersama. Ya, ada nggak teman-teman? Silakan kalau ada kemarin kendala di 2 minggu ini. Oke, nggak ada ya. Ini saya ngomong sendiri atau masih ada temannya ya? Ini saya sama Pak Michael aja nih yang on kamera nih, yang lainnya nggak tahu ya, ini teman-teman ada atau enggak ya ini? Gimana Pak Komedi Michael? Rasti yang lain-lainnya. Iya, jangan sampai Mana saya Bu Dewi? sendiri Bu ya. Dewi muncul tapi nggak ada suaranya. Iya, mungkin lagi ini ya, udah muncul tapi belum ada suaranya, betul. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada mungkin ya, sebelum saya lanjut ke materi, mumpung ini ada Bu Yufa juga, ya. Bu Yufa mungkin boleh dong sharing ke kita, terkait dengan cekatan. Karena yang, sesuai dengan data yang saya terima itu Bu Yufa ini, maaf Pak, waduh nggak bisa ya, dia mungkin lagi ini ya, nggak bisa nyalain mic. Waduh, ini ada-ada aja ya kendalanya. Oke, thank you ya. Tapi nanti di lain kesempatan, boleh ya Bu Yufa, nanti kan sudah disiapkan kelasnya oleh Pak Michael dan teman-teman leader terkait dengan cekatan ya teman-teman, karena situasinya seperti ini nanti tuh sudah siap sharing nanti Bu Yufa ya, luar biasa, thank you support-nya untuk kita bisa sama-sama mau-fight agar teman-teman walaupun di situasi PPKM ini teman-teman nanti masih tetap bisa produktif gitu ya. Oke. Mungkin kalau belum ada, teman-teman juga ini ya, kendala nggak ada, tapi closing-an juga belum ada ya. Semoga teman-teman ini nanti benar-benar untuk di pertemuan terakhir nanti ya, teman-teman banjir case ya, teman-teman ya. Amin ya, teman-teman. Karena kita mau sharing, teman-teman nggak ada kendala, ya kan, ya apa namanya, artinya di lapangan ya, teman-teman saya yakin sudah lakukan yang terbaik, ya. Tinggal nanti semoga di pertemuan terakhir teman-teman panen saja. Jadi banyak nanti closing-an dari teman-teman. Ya. Oke, saya mau lanjutkan screen saya, teman-teman. Tadi sekali lagi saya ucapkan congratulations yang sudah closing ya, teman-teman. Saya berharap nanti di pertemuan terakhir kita 2 minggu lagi, itu semua yang ada di sini nanti bisa submit case. Amin ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, sekali lagi saya mau reminder ke teman-teman bahwasanya kelas ini ada 7 kali pelatihan dengan jeda 2 minggu ya, 7 modul artinya ya. Di mana teman-teman target case-nya harus ada 5 case submit selama training ya, tapi ternyata yang submit baru apa namanya, ada Bu Dewi, ada Mbak Yeyen kan belum berhasil submit juga.
ya. Kemudian ada satu lagi yang hari ini nggak bisa join ya. Kemudian syarat kelulusannya harus ada 5 case issued 1 bulan setelah training. Yang artinya nanti trainingnya berakhir di bulan ini, berarti nanti di bulan Juli ini terakhir, nanti di bulan Agustus sampai akhir Agustus, teman-teman harus ada 5 case issued. Ya, dari bulan Juni sampai bulan Agustus itu harus ada 5 case issued. Nah, nanti saya bisa cek di production report ketika nanti teman-teman bisa 5 case issued, ya, ditunggu sampai 1 bulan setelah training, maka teman-teman nanti bisa dinyatakan lulus di kelas monitoring ini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini juga ada rewards-nya nanti teman-teman yang top 3 best case ya, teman-teman itu nanti akan ada medali ya, yang best case-nya, yang paling banyak case-nya nanti dapat trofi, kemudian ada sertifikat kelulusan juga. Tapi ini harus lulus ya teman-teman ya. Kalau nggak lulus, walaupun misalnya paling tinggi ya mohon maaf, ini nggak bisa diberikan gitu loh teman-teman. Jadi ini semua syaratnya teman-teman harus lulus. Kemudian berikutnya, nah untuk sertifikatnya ada 4 kategori. Kalau teman-teman hanya ada 5 case issued saja, nanti sertifikatnya itu red. Ya, 6 sampai 8 case nanti bronze, 9 sampai 11 itu silver. Kemudian nanti kalau teman-teman berhasil issued 12 case ke atas ya, teman-teman itu nanti sertifikatnya adalah gold. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman apa namanya reminder saja terkait dengan ketentuan di kelas ini. Dan juga teman-teman, nah ini ya teman-teman untuk tata tertib yang sudah kita sepakati bersama sejak awal pertemuan teman-teman. Jadi saya mau reminder lagi, yang pertama wajib hadir ya paling lambat 5 menit belum training, walaupun pada kenyataannya tetap terlambat ya teman-teman ya, apa ya sebenarnya trainingnya dimulai pukul 18.30, tapi rata-rata apa namanya molor 10 menit ya teman-teman ya. Wajib on kamera, nah tapi ternyata yang on kamera hanya saya sama Pak Michael ya. Kemudian apa namanya ini yang penting juga teman-teman untuk absen, teman-teman boleh ganti di nama Zoom-nya itu nama, kemudian kode agen, kemudian nama leader. Ya, untuk kepentingan absennya. Karena apa namanya ada syarat kelulusannya juga, peserta yang tidak menghadiri maksimal 2 sesi otomatis tidak lulus. Ya. Kemudian wajib bawa case ya sebenarnya setiap pertemuan, dan ketika ada closing wajib upload capture SPAJ dan bukti bayarnya di WA Group kelas monitoring. Ya. Tentunya teman-teman juga harus berpartisipasi secara aktif sesuai dengan topik. Itu sih teman-teman remindernya. Nah, sekarang untuk di pertemuan ketiga ini, setelah kita di sesi pertama kita bahas tentang planning, di pertemuan kedua kemarin kita bahas tentang apa namanya prospecting dan approaching ya teman-teman ya. Kemudian di sales cycle atau siklus penjualan berikutnya itu adalah fact finding teman-teman. Ya, jadi saya kelas untuk reminder dulu untuk apa namanya review teman-teman ya. Jadi dengan adanya fact finding ini setelah mengikuti training ini diharapkan ya teman-teman kita semua itu mampu untuk melakukan fact finding terhadap calon nasabah. Ya, percaya diri ketika menggali kebutuhan nasabah ya, kemudian menerapkan fact finding sesuai dengan need based selling seperti yang kita bahas di approaching kemarin. Dan tentunya diharapkan terjadi proses penjualan atau closing teman-teman. Nah, ini sedikit review ya teman-teman ya. Planning kita sudah. Jadi planning teman-teman sudah set planning di awal, ada yang apa namanya mulai dari goals dulu ya. Goalsnya teman-teman ada yang start club, ada yang promosi dan sebagainya. Ketika di sesi planning teman-teman sudah siapkan dengan kalkulator yang sudah saya sampaikan, teman-teman sudah hitung bersama bahwasanya wah saya untuk capai goalsnya saya setiap hari harus ketemu 10 orang. Nah, ada yang mungkin 15, ada yang mungkin 20, ada yang mungkin 5 orang saja, itu bergantung pada goals-nya teman-teman. Nah, ketika sudah ada set setiap hari ketemu berapa orang, maka langkah selanjutnya teman-teman adalah prospecting. Prospecting itu adalah apa? Mencari siapa sih calon orang atau siapa nama-nama saja yang akan dieksekusi. Ya, jadi ngelis dulu, makanya ada yang namanya kemarin berbicara tentang bank nama. Mayoritas di sini kemarin saya tanya sudah punya bank nama. Ya, kemarin sudah kita bahas juga triknya, caranya agar bank namanya itu tidak habis-habis gimana. Kemarin kita sudah bahas, ada yang minta referensi, ada yang apa namanya canvassing, ada banyak hal. Ya, nah kalau sudah kita punya bank nama, proses berikutnya adalah approaching. Approaching itu gimana? Gimana kita mulai untuk menghubungi teman-teman.
Ya, kita berusaha untuk menghubungi itu namanya approaching. Ya ada yang lewat call, ya kan ada yang ketemu dengan langsung kayak kemarin yang kita bahas approaching di pertemuan sebelumnya. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah fact finding. Ya, setelah kita mau ngajak ketemu, kita berusaha approaching, ya pendekatan untuk mau diajak ketemu. Nah, sekarang kan intinya ibarat kata kan sudah berhasil ketemu. Nah, kalau sudah berhasil ketemu, apa yang dilakukan itu adalah fact finding dulu, teman-teman. Nah, seperti apakah fact finding? Nah, kita akan bahas di sesi kali ini, teman-teman. Yang pertama, berbicara tentang fact finding. Ya, jadi ini adalah sesuai dengan waktu itu analisa dari tim TED ya, teman-teman ya. Karena ini materi yang buat tim TED. Jadi yang terjadi di luar sana adalah seperti ini, teman-teman. Ya, agent, khususnya agent asuransi itu dipandang sebagai penjual yang agresif. Ya, jadi cara yang dipakai adalah product driven atau berorientasi pada produk. Ya, itu ya waktu itu ya, mungkin sekarang sudah mulai bergeser ya, kayak apa namanya, nanti saya jelaskan bergesernya seperti apa. Tapi masih banyak juga ya saya temui juga di lapangan itu yang orientasinya itu adalah pada produk. Ya, mereka jualnya itu adalah produk. Ini loh ada produk Pucinta sejati, produknya bagus, produknya syariah banget, ini sesuai dengan Anda yang syar'i banget misalnya kayak gitu, teman-teman. Itu orientasinya pada produk. Nah, padahal kalau orientasinya pada produk atau penjualannya agresif atau hard selling, ini potensi untuk nasabah mempertahankan polisnya itu apa namanya kecil, teman-teman. Artinya ini berpengaruh pada persistensi teman-teman, ya. Atau dengan kata lain, ketika berjualan pakai cara ini, itu nanti kebanyakan atau mayoritas nanti polisnya itu adalah lapse. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kena cumi-cumi itu lapse. Karena apa? Nasabah membeli atas apa? Ya produknya bagus kok gitu. Jadi bukan seperti yang kita bahas kemarin. Menjual itu bukan apa, membelinya itu bukan berdasarkan kebutuhan. Itu teman-teman. Jadi ini yang perlu dipahami bahwasanya agar persistensi bagus atau agar nasabah itu potensi lapse-nya itu kecil, lagi-lagi kita jualannya harus need based selling, teman-teman. Nah, maksudnya terus kemudian gimana Andi caranya? Maksudnya gimana? Dengan menggunakan proses perencanaan keuangan sebagai alat untuk memberikan solusi kepada klien berdasarkan kebutuhan real. Ini contoh yang sudah diberikan oleh presentasi Pak Michael kemarin itu loh, teman-teman. Minggu lalu kan Pak Michael sampaikan ya cara jualan apa wealth apa ya yang kemarin itu ya yang disampaikan sama Pak Michael. Wealth preservation, Pak. Nah, wealth preservation ya. Jadi itu salah satu contohnya itu bukan product driven. Jadi hampir di sana itu tidak berbicara tentang produk, itu loh yang dimaksud. Ya, artinya ketika mau beli, orang mau beli ya karena memang orang butuh gitu loh. Jadi ketika nanti apa nasabah beli ya ya karena memang dia butuh ya potensi untuk mempertahankan polisnya itu sangat tinggi gitu loh. Bukan hanya karena wah produknya bagus apa namanya sungkan dengan agent ini enggak. Tapi mereka beli karena mereka butuh. Nah, itulah yang akan menjadikan kelangsungan bisnis ini atau dalam kata lain persistensinya teman-teman itu akan bagus. Ya, jadi diarahkan itu adalah soft selling dan customer driven. Soft selling itu contohnya seperti apa? Ya yang dijual itu adalah konsepnya. Ya, kita harus gali nasabah itu butuh apa. Kayak gitu ya. Kemarin sedikit cerita ya, teman-teman ya. Ada nasabah yang beli PPH Plus, kemudian PGB dan PPH Plus, kemudian ditawarin lagi ya dengan apa namanya Solusi Sehat. Kan preminya jauh kan ya. Jauh karena kan unitary dengan tradisional gitu kan ya. Nah, nasabah kok kayak gini ternyata ada yang lebih murah dan sebagainya. Nah, itu salah satunya untuk menghindari agar tidak terjadi hal seperti itu harus fact finding. Ya. Nah, ditanya dulu butuhnya itu apa sih, pengennya apa sih kayak gitu loh, teman-teman. Baru teman-teman bisa kasih solusi. Kalau pengennya yang murah saja, ya teman-teman kasih ya yang solusi sehat, tapi dengan dijelaskan juga apa namanya konsekuensi-konsekuensinya.
plus dan minusnya. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan soft selling atau customer driven. Jadi gimana kita bisa tahu nasabah itu yang dibutuhkan apa? Ya fact finding inilah teman-teman harus lakukan. Gitu teman-teman ya. Kemudian berikutnya, nah ini juga ya teman-teman ya, berbicara tentang fact finding. Ya, ini yang perlu diperhatikan berbicara tentang fact finding. Ya, jadi yang dijual kan kemarin kita ini ya di approaching kemarin kan kita bahas orang yang punya masalah kemudian sudah tahu solusi. Ya, orang yang punya masalah tapi mencari solusi. Orang yang tidak tahu masalah dan orang yang tidak tahu tentang solusi. Nah, lagi-lagi berbicara tentang solusi, yang kita jual itu adalah solusi, teman-teman. Solusi dari apa? Dari kebutuhan nasabah. Apa sih yang diinginkan? Misalnya dalam situasi seperti ini ya, pandemi seperti ini, ya kita mau tahu nasabah itu apa yang dibutuhkan. Ya, misalnya berhubung ini mungkin ya, semoga ini tidak terjadi karena ada produk baru apa namanya tentang pendidikan ini, ya udah dengan semangatnya karena masih produk baru, masih fresh, teman-teman jualnya apa namanya produk tentang pendidikan. Ya, padahal kalau nasabahnya teman-teman yang dibutuhkan adalah proteksi kesehatan. Karena di sini adalah situasinya masih pandemi. Contohnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi pertama jualah solusi sesuai dengan apa yang menjadi masalahnya nasabah. Nah, untuk tahu nasabah masalahnya apa, ya teman-teman harus melakukan yang namanya fact finding. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan nasabah. Kemarin juga sudah kita singgung, need based selling. Ya, jadilah partner teman-teman. Ya, posisikan sebagai konsultan, bersikap proaktif juga, mendengarkan dengan hati teman-teman, bagaimana membuat orang senang membeli dari Anda. Nah, ini juga poin yang menarik juga ya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ya di sini sambil mungkin flashback ya, teman-teman ya. Sama-sama mungkin ada marketing yang nawarin mungkin suatu barang, taruh kata motor gitu kan ya. Barangnya sama, ya mereknya sama. Mungkin harganya yang A apa namanya harganya 10 juta, tapi yang B harganya 11 juta, selisih 1 juta. Karena yang mungkin di dealernya marketing yang A itu mungkin lagi ada promo. Barangnya sama, mereknya sama, keluarannya sama, warnanya sama ya, semuanya sama. Tapi pernah nggak teman-teman itu justru beli dengan yang harganya 11 juta, teman-teman? Pernah nggak kayak gitu? Coba ya, kita sambil flashback, sambil mungkin pernah nggak kita ngalamin situasi seperti itu? Ya, barangnya sama, ya, kemudian mereknya sama, warnanya sama, ya, marketing A jual harga 10 juta, marketing B jual harga 11 juta. Tapi kenapa teman-teman justru milih yang harganya 11 juta? Ketika teman-teman pernah mengalami atau ada pengalaman seperti itu, coba flashback. Coba kita berpikir bersama, apa yang menyebabkan hal itu? Logikanya kan lebih selisih 1 juta kan beli ya yang ini ya. Tapi kenapa milih yang harganya lebih tinggi 1 juta? Nah, mungkin adalah ini teman-teman salah satunya. Ya, mungkin nyaman dengan orangnya, mungkin cara attitude-nya lebih oke, cara penyampaiannya lebih oke, ya kan? Mungkin apa namanya, cara menjelaskannya lebih oke. Nah, itulah teman-teman. Ya, jadi gimana caranya membuat orang itu senang membeli dengan teman-teman. Ya, nah ini sebenarnya enggak apa setiap teman-teman yang di sini saya yakin dan percaya punya style sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi tidak perlu untuk menjadi orang senang membeli dari Anda itu tidak perlu menjadi orang lain. Ya, justru jadilah versi terbaik dari dirinya teman-teman. Ya, diferensiasi maksudnya apa? Ya, kita kan ada apa namanya banyak produk ya, teman-teman ya. Makanya ketika teman-teman mungkin ya suka pada sudah master banget sama satu produk, ya jangan melulu itu aja yang teman-teman tawarkan. Karena sekali lagi kita itu menjual harus berdasarkan dengan kebutuhan nasabah. Kayak gitu. Jadi teman-teman di sini juga sebagai agent ya harus tahu ada produk apa saja di Prudential. Sehingga ketika nasabahnya butuhnya apa, teman-teman oh sudah tahu solusinya A, B, C, D gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi berorientasi pada loyalitas nasabah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman.
Ya, oke. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kemudian berikutnya, nah, ini ya, teman-teman ya. Ini adalah pentingnya yang namanya fact finding. Resep tanpa diagnosa sama dengan malpraktik. Ibarat kata seorang dokter, nah ini saya mau tanya dulu ya di sini. Di sini juga ada dokter juga ya, ini ada Bu Yufa. Nah, saya mau tanya dulu sama siapa ya di sini, mungkin Bu Vivin mungkin. Bu Vivin boleh dinyalakan mic-nya, saya mau ngobrol sedikit. Oke, belum bisa nyalain mic-nya. Oke, kemudian oh ada ya, Bu Vivin, halo Bu. Ya, Nah, oke, apa kabar Bu? Sehat ya hari ini ya? ya maaf sambil jaga toko ini. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kita bisa ngobrol ya. Ya, Nah, boleh. Nah, saya mau tanya, biasanya kalau misalnya kita pergi ke dokter ya, misalnya kita pergi ke dokter, pasti dokter tanya-tanya nggak Bu Vivin? ya pasti tanya-tanya. Nah, pasti tanya ya. Tanyanya apa? Biasanya apa yang dokter tanyakan? Ya, ada keluhan apa? Yes, ya ada keluhan apa, kemudian sudah berapa lama ini keluhannya, betul ya? Ya, Kemudian biasanya ada alergi obat atau tidak, betul ya kayak gitu ya? Nah, ya, baru habis itu biasanya diperiksa, betul ya Bu Vivin ya? Nah, ya, setelah diperiksa barulah apa namanya ada diagnosa. Setelah ada diagnosa dikasihlah yang namanya resep, betul kan urut-urutannya kayak gitu ya? ya. Oke, mungkin nggak ya ketika ada apa namanya ada nasabah, sorry, ada apa pasien yang datang, dok, saya mau berobat, ya ini silakan, ini obatnya langsung pulang. Mungkin nggak kayak gitu? Ya yang ada kalau misalnya kejadian seperti itu yang ada yang namanya malpraktik. Ya, Ya, nah gitu ya. Thanks ya Bu Vivin ya udah ngobrol dengan saya. Nah, sama juga dengan hal ini, ibarat kata seorang agent itu juga kayak gitu ketika ada calon nasabah, ya jangan langsung ditembak. Wah ini loh ada produk Prutinta bagus banget. Ya kalau orang itu butuhnya Prutinta, oke lah. Kalau butuhnya adalah manfaat kesehatan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kalau tadi dokter, dokter itu apa namanya nanyanya sudah berapa lama, apa saja yang ditanyakan gitu. Tapi lebih 40 solusi sehat yang preminya lebaran itu nanti nah, ini ya teman-teman ya. Sebenarnya kebutuhan nasabah itu kurang lebih ya, itu di apa namanya diklasifikasikan sebagai berikut ya teman-teman. Ada 5 ya. Mungkin ada yang kebutuhannya itu adalah penghasilan reguler. Artinya itu pengennya walaupun nggak bisa bekerja, tetap masih dapat penghasilan, gitu. Nah, mungkin ada yang butuhnya itu adalah perlindungan kesehatan. Mungkin ada yang butuhnya itu adalah investasi. Ada juga yang butuhnya adalah pendidikan. Ya, mungkin juga ada butuhnya yang dana pensiun. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu. Nasabah ini mana yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi untuk tahu apa yang dibutuhkan nasabah ini, ya di proses fact finding inilah teman-teman harus lakukan. Ya, karena sebenarnya kalau berbicara tentang penghasilan reguler gitu kan ya. Nah, ini kan kita juga sudah ada produknya. Produknya apa? Ditanya dulu. Maksudnya penghasilan reguler itu ketika terjadi apa? Ketika terjadi kondisi ya, ada CCB, ya kan ada Prutop juga itu ya yang terbaru misalnya kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, nanti cara hitungnya gimana? Ya kita tanya. Nah, nanti pengennya kalau misalnya mohon maaf terjadi resiko, pengennya
apa namanya, berapa juta per bulan, ya misalnya kayak gitu kan ya. Nah, ya udah teman-teman bisa hitung, bisa dikalikan dan pengen dapat penghasilan regulernya itu selama berapa tahun, teman-teman tinggal kalikan saja. Ya, kalau perlindungan kesehatan kita juga ada HS, PPH yang sekarang yang tradisional ada solusi sehat. Investasi kita juga punya produk unit link teman-teman, atau khusus yang investasi saja kita juga masih ada produk investor akan atau PIA ya teman-teman ya. Ya, itu. Nah, pendidikan ya masih fresh banget. Kalau yang dulu ada Pro Edu Protection, tapi yang sekarang kita ada yang fresh banget ya, yang produk tradisional kita, Pro Cerah, gitu. Nah, pensiun ini ada banyak hal, boleh dari PCB 88 atau dari Pro Cinta, bergantung nanti nasabah seperti apa, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya secara garis besar kurang lebih itu diklasifikasikan dari 5 hal ini kebutuhan nasabah. Dan tugasnya teman-teman adalah cari tahu mana yang dibutuhkan nasabah. Gitu teman-teman. Ya, agar apa? Tidak terjadi malpraktik tadi. Butuhnya pensiun, tapi ditawarinya adalah perlindungan kesehatan. Ya, nggak cocok teman-teman. Ya. Oke. Nah, caranya gimana? Yaitu adalah apa? Bertanya. Ya, jadi biar tahu ya mau nggak mau kita harus bertanya. Ya, seputar apa, Ndri, tanyanya? Nah, ini ya teman-teman, karena ini adalah dasar. Ya, untuk apa informasi ini kan dibutuhkan untuk membuat yang namanya ilustrasi, betul nggak teman-teman? Ya minimal teman-teman tahu lah ini. Ya, biasanya kalau lewat WA kemarin ada yang sharing ya, yang closing bulan kemarin ya, Bu siapa itu ya, saya lupa. Nah, itu kan mau dibuatkan, tolong ya difotokan KTP-nya. Wah, udah mayoritas sudah dapat nih di sini. Ya, kecuali yang status kesehatan, kemudian hobi, kemudian itu kan apa namanya, harus interaksi lebih lanjut. Jadi minimal ini harus teman-teman tahu, karena apa, hal ini, informasi ini adalah yang dibutuhkan untuk membuat yang namanya ilustrasi. Seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman udah bisa lah, ya, gimana caranya untuk dapat informasi ini, teman-teman punya style sendiri, teman-teman punya cara sendiri untuk bisa dapat informasi ini. Ya, oke. Kemudian berikutnya, nah ini nih teman-teman, caranya seperti apa, Ndri? Ya, kita kan sudah rumuskan tadi, ya, menjual harus berdasarkan kebutuhan nasabah. Ya, kita nggak boleh malpraktik. Ya, nah biar nggak boleh malpraktik, kita harus tahu kebutuhan nasabah itu apa. Tadi diklasifikasikan menjadi 5. Ya, mungkin penghasilan rutin, pensiun, pendidikan, kesehatan dan sebagainya tadi ada 5. Nah, sekarang cara melakukannya seperti apa? Yang pertama, teman-teman. Ya, identifikasi tujuan dan kebutuhan prospek. Ya, yang kedua, dapatkan informasi tentang latar belakang prospek. Yang ketiga, dapatkan kepastian tentang kemampuan membayar. Poin 3 yang terpenting, teman-teman. Ya, poin 3 yang terpenting. Karena apa? Ya, ini akan berkaitan dengan kelangsungan polisnya, teman-teman, atau kemampuan membayarnya. Nah, maksudnya identifikasi tujuan dan kebutuhan prospek itu seperti apa? Ya ditanya. Tadi yang ditanya seperti tadi kayak apa namanya? Sebenarnya kebutuhannya itu apa gitu. Langsung aja teman-teman ditanya aja. Ya, termasuk informasi tentang latar belakang itu ya termasuk hobi dan kesehatan juga ya teman-teman yang merokok dan tidak merokok yang tadi loh teman-teman. Karena kan itu akan berpengaruh juga ketika teman-teman membuat yang namanya ilustrasi. Gitu teman-teman ya. Kemudian untuk berikutnya teman-teman, nah ini yang terpenting ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ya teman-teman orang itu mau beli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Ya, sesuatu kebutuhan yang selalu secara dekat dengan hal tersebut adalah masalah. Makanya kita kemarin berbicara ya menciptakan masalah dan sebagainya. Ketika mereka memiliki beberapa masalah tertentu, mereka akan membutuhkan sesuatu untuk memecahkannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang situasi saat ini ya, teman-teman ya, berbicara tentang urgensi saat ini kita bisa belajar juga dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, teman-teman. Ya, yaitu berbicara tentang pandemi kayak ini ya, teman-teman ya. Tadi kan disebutkan bahwasanya orang itu nggak akan mau beli kalau mereka itu nggak butuh. Tapi saya tanya, ya, apa yang orang lakukan ketika orang butuh sesuatu, urgent?
Ya, misalnya saat ini fenomena ya oksigen, tabung oksigen juga langka kan ya teman-teman ya. Sampai yang harganya berkali-kali lipat pun orang mau beli nggak? Beli, padahal nggak wajar harganya. Ya, atau yang simpel-simpel aja ya, yang nggak tahu ya kalau Surabaya langka atau enggak. Tapi kalau di Kediri itu kan ya, itu yang apa namanya itu loh teman-teman, Bear Brand atau susu beruang itu ya. Dan kelapa muda juga, itu langka teman-teman. Bahkan sampai kemarin saya baca berita juga ya, ada yang jual satu dus itu ya teman-teman, Bear Brand isinya berapa ya? Itu harganya 400-an ribu ya teman-teman, dan tidak dalam waktu yang lama itu sudah habis juga. Padahal itu infonya itu 3 kali lipat dari harga normal teman-teman. Tapi orang mau beli teman-teman. Ya kenapa? Karena mereka butuh, betul nggak teman-teman? Jadi kalau sudah orang lain nggak wajar pun itu bisa terjadi kok teman-teman. Ya sama juga. Nah ini poinnya di sini teman-teman. Ketika teman-teman bisa menciptakan satu urgensi atau misalnya teman-teman bisa menciptakan bahwasanya wah orang itu benar-benar butuh asuransi, premi berapapun dihajar teman-teman. Ya, yang tadinya bilang nggak punya duit, yang tadinya wah ini situasi pandemi lagi nggak ada duit misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau kebutuhan urgensi itu teman-teman mampu ciptakan, saya yakin kok teman-teman premi berapapun dihajar teman-teman. Ya memang poinnya di situ. Nah, berbicara tentang nanti ya, habis ini kan kita bahas tentang presentasi juga. Loh, Ndri, cara ngomongnya ya apa ya? Nah, itu ya, jadi praktikalnya sudah disiapkan juga teman-teman. Tinggal tunggu tanggalnya saja. Tadi siang kita udah meeting leader, teman-teman juga sudah disiapkan. Cara ngomongnya, ya kan, itu ya sudah siapkan sama teman-teman leader. Ya, jadi teman-teman nanti kalau ada kesulitan nggak tahu boleh ayo teman-teman aktif tanya teman-teman. Ya, saya yakin dan percaya kok teman-teman teman-teman leader itu sangat dengan senang hati mau bantu teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi poinnya di situ. Ketika teman-teman bisa menciptakan bahwasanya orang itu butuh asuransi, premi berapapun itu akan dihajar kok teman. Ya, bahkan mungkin di sini ada yang pengalaman juga. Yang tadinya yang tadinya ditawarin mungkin masih menolak, ya kan masih nanti aja deh belum butuh. Pernah nggak ketika terjadi resiko ngerengek-rengek ke teman-teman, aku ayo dong dibantu, ini lo habis kecelakaan, kemarin kan nawarin aku asuransi kan ya, tolong dong sekarang mau berapapun preminya tak bayar wis. Pernah nggak ada yang pengalaman seperti itu? Ya, karena kalau lihat story-nya teman-teman agent ya, teman-teman itu ada yang bikin story kayak gitu. Ya, mohon-mohon ya kan untuk dibukakan polis ya karena kemarin belum sempat buka tapi sudah terjadi kecelakaan harus operasi biayanya mahal. Ya minta tolong ya gitu ya. Di tag-nya kan biasanya di capture, di share buat story gitu ya teman-teman ya. Nah, itu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa menciptakan situasi. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan situasi seperti ini, teman-teman sebenarnya ini juga mungkin ada satu peluang ya, teman-teman ya. Situasi pandemi ini untuk menciptakan urgensi bahwasanya kita semua butuh asuransi, teman-teman. Ya, dan terutama teman-teman, ini juga pesan dari Pak Ien juga ya. Jadi hari ini kita ada dapat 2 kabar duka ya, teman-teman dari salah satu staf juga dan juga salah satu rekan leader kita juga yang hari ini meninggal dunia teman-teman dan itu karena COVID. Pak Ian itu juga infokan kan ada beberapa agent juga dan leader juga yang meninggal dunia ya teman-teman ya. Nah Pak Ian infokan mayoritas dari mereka teman-teman itu nggak punya polis teman-teman. Itu yang bikin Pak Ian prihatin ya teman-teman ya. Itu nggak punya polis. Ya, kalaupun ada polis, polisnya udah lapse, teman-teman. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua juga. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman yang di sini sudah punya polis semuanya, ya teman-teman ya. Kalau polisnya nggak aktif ya, apa caranya? Yuk diaktifkan kembali teman-teman. Ya, itu ya teman-teman ya. Itu berbicara tentang urgensi. Jadi situasi di mana orang itu mau beli, kalau orang itu butuh ya apapun itu pasti mau beli.
Ya, tapi kalau orang nggak butuh, ya orang nggak butuh, mau dikasih diskon apapun ya namanya nggak butuh ya teman-teman mungkin pernah ya ditawarin barang dengan diskon besar-besaran, tapi teman-teman nggak butuh ya nggak bakalan beli. Walaupun harganya murah, ada diskon 70% sekalipun misalnya. Kalau teman-teman nggak butuh ya, saya yakin teman-teman nggak beli, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah PR ya, memang PR teman-teman. Nah, nanti untuk sharing-nya boleh ya teman-teman sharing kepada teman-teman leader kalaupun ada kelas-kelas kayak kemarin kayak yang dibawakan oleh Pak Michael nanti sudah dijadwalkan juga nanti tinggal tunggu aja jadwalnya. Nanti akan ada kelas khusus untuk praktikalnya teman-teman. Gimana cara ngomongnya di lapangan seperti apa nanti sudah disiapkan. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menambahin apa yang saya sampaikan mungkin dari teman-teman leader yang join di sini. Oke, belum ada ya teman-teman. Oke, kalau belum ada saya mau lanjut dulu teman-teman. Ya, kalau belum ada saya mau lanjut dulu. Itu tadi, jadi sekali lagi tidak seorang pun mau beli sesuatu kalau tidak mereka butuh. Jadi sekali lagi teman-teman ciptakan ciptakan problem ya untuk menciptakan kesan bahwasanya mereka itu memang butuh yang namanya asuransi. Nah, yang dibutuhkan apa ya sesuai teman-teman harus gali lebih dalam lagi apakah kesehatan, proteksi jiwa dan sebagainya. Itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya mau lanjut dulu teman-teman. Nah, nih problem ya atau masalah itu merupakan hot button atau pemicu bagi calon nasabah atau prospeknya teman-teman ya akan memotivasinya untuk membeli. Ya, untuk mereview problem dari prospek Anda, apakah yang kita butuhkan ya adalah dengan melakukan apa? Fact finding dan fact finding. Itu tadi. Ya, untuk kita tahu apa masalahnya, untuk kita tahu apa yang dibutuhkan, untuk kita tahu apa solusi yang diinginkan oleh nasabah, ya yang dilakukan adalah fact finding, teman-teman. Ya, kita cari tahu. Gimana kita cari tahu? Ya, kita harus bertanya. Tanya banyak hal kepada calon nasabah. Termasuk kalau misalnya kita ingat yang presentasi disampaikan oleh Pak Michael kan diawali juga dengan pertanyaan juga. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah sesuai sebenarnya. Gitu ya, diawali dengan pertanyaan, suka yang risiko tinggi atau rendah dan sebagainya itu kan yang presentasinya Pak Michael kemarin ya. Itu salah satu contohnya kayak gitu, teman-teman. Ya, itu. Nah, ini juga sebenarnya mengingatkan kepada kita. Sebenarnya secara tidak sadar itu teman-teman sudah melakukan kok ya yang namanya sales cycle itu. Ya, makanya di sini sifatnya dari awal sudah saya sampaikan ya, kita reminder aja teman-teman. Kita back to basic, kita reminder bahwasanya saya yakin dan percaya walaupun tidak teman-teman sadari, teman-teman itu sudah melakukan proses ini gitu. Nah, kalau yang tadinya itu tidak menyadari, kalau sekarang ternyata bisa teman-teman sadar dan tujuannya apa? Ya, teman-teman bisa menjadi lebih baik untuk jualannya. Itu sih teman-teman ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman berbicara tentang fact finding ya, teman-teman ya. Jadi setelah fact finding nanti habis ini kita akan lanjutkan untuk bahas yang namanya presentasi. Ya, tapi sebelum ke presentasi ya sekali lagi silakan kalau ada diskusi dulu, ada pertanyaan dulu terkait dengan fact finding silakan teman-teman. Atau kalau Pak Michael mau ada tambahan boleh Pak? Atau Pak Eko juga, halo Pak Eko, selamat pagi Pak Eko. Pagi, Pak. Ya silakan teman-teman, ayo monggo kita diskusi dulu berbicara tentang fact finding. Ya mungkin ada yang mau disampaikan atau Bu Dewi, halo pagi Bu Dewi, ada yang mau disampaikan mungkin dari Bu Dewi. Pak. Oke, masih bersih-bersih rumah ya. Tadi kan Bapak bilang kita nggak bisa langsung to the point gitu ya, mesti ada kalau di dokter itu tanya-tanya dan segala macam gitu ya Pak ya.
Ya. Nah, itu pertanyaan apa yang akhirnya kita bisa diagnosis nih, ini orang ini butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu loh, Pak. Seperti itu. Tanpa harus kita langsung, biasanya kan memang beberapa kali saya juga begitu sih, langsung ke PCB atau Pru Cinta atau ya sekarang yang lagi baru kan yang Pru Cerah gitu ya Pak ya. Nah, gimana caranya kita itu bisa tahu nih orang kebutuhan utamanya apa tanpa harus kita masuk duluan gitu loh Pak. Oke, thank you Pak Andri. Oke, thanks you. Nah, ini luar biasa ya pertanyaannya ya. Maksudnya kita apa namanya? Gimana caranya tanpa kita masuk dulu itu maksudnya masuk itu ini ya Bu Dewi ya. Maksudnya langsung kita todong, oh ini produk A, B, C gitu ya maksudnya Bu Dewi ya. Enggak, biasanya ya tetap ya Pak basa-basi, tanya kabarnya dan segala macam. Terus kita langsung otomatis langsung bilang ini loh ada program baru gitu loh. Jadi langsung masuk duluan gitu loh Pak, tanpa harus fact finding lebih jauh. Dan kadang-kadang orang itu kan waktunya nggak bisa lama ya Pak ya. Biasanya kan kadang ada beberapa orang yang sibuk, apa itu to the point gitu loh. Nah, yang seperti itu bagaimana Pak? Nah, kalau yang misalnya waktunya banyak kan enak ya kita korek-korek gitu ya. Tapi kayak untuk yang bisnis dan yang biasanya kerjanya yang sibuk gitu kan, mereka kasih waktu gitu loh, nggak mau bertele-tele gitu Pak Andri. Yes, oke, baik. Nah, ini bagus sekali. Nah, sebelum saya jawab, sebenarnya ini kayak kita kan benar ya, seperti yang diinformasikan sama Bu Dewi, bahwasanya kita tidak bisa menyamakan semua nasabah gitu ya. Kalau misalnya ada yang waktunya luang gitu kan ya, itu bisa ya, apa namanya, kita ngobrol, kita gali lebih dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya kan ada juga seperti yang diinformasikan Bu Dewi. Kalau misalnya langsung nodong, ini apa Bu Dewi? Apa aja, to the point aja gitu kan ya. Ya udah, kalau memang seperti itu ya, yang pertama yang Bu Dewi kan pasti tahu ya. Sebelum orang ini pasti tahu, sebelum kalau yang namanya Bu Dewi misalnya background-nya itu udah tahu ya. Oh, ini pengusaha. Oh, ini pegawai. Ya apa namanya? Apa ya? Estimasi ya misalnya. Ya, oh ini orang punya duit. Ya, berarti yang kalau misalnya orang punya duit, ya kalau misalnya dia pemain apa kalau ditawarkan tentang investasi nggak mungkin deh. Ya, atau misalnya kalau orang punya duit ya kemarin yang di cara presentasinya Pak Michael wis. Ya kan? Gitu. Atau misalnya setelah itu nah tidak hanya itu saja sebenarnya, ya baru merembet ke yang lain. Ya, mungkin pembukaannya ya kalau misalnya ini background-nya tadi kan diinformasikan katanya ini orangnya sibuk banget ya kan ini adalah orangnya pengusaha misalnya gitu ya. Ya udah awali aja dengan caranya presentasi Pak Michael kemarin. Nah, tapi nanti dikembangkan juga kan ya intinya kan di situ. Tapi tidak hanya ini aja ya. Ada manfaat yang lain yang misalnya kayak kesehatan dan sebagainya kayak gitu loh. Nah, misalnya contohnya ini sebagai contoh aja ya. Atau kalau misalnya apa namanya orang itu adalah pegawai negeri, ya pegawai negeri. Oh, kalau pegawai negeri biasanya kalau yang namanya pegawai negeri kan udah pasti ada pensiun ya, ada dana pensiun. Ya nggak mungkin lah kita tawarin pensiun lagi. Ya tawarin apa? Bolehlah ke kesehatan. Kenapa? Ya mungkin sekarang masih di cover sama apa namanya pemerintah karena dia pegawai negeri. Ya, tapi kalau nanti sudah pensiun, apakah masih tetap di cover? Enggak juga. Nah, misalnya contohnya kayak gitu, itu loh. Ya, jadi boleh satu sisi itu sebagai cara masuknya, yang misalnya langsung misalnya mau langsung ditodong, mau apa? Ya, ini loh ada produk baru, ya misalnya kayak berbicara tentang walaupun kita ada produk yang paling fresh, ya paling fresh, yaitu apa pendidikan, ya kita lihat dulu mereka anaknya udah gede-gede atau belum? Jangan-jangan anaknya sudah pada menikah gitu kan ya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi minimal kan ya itu di approaching ya, di approaching kan kita sudah cari tahu dulu ya sebelum kita apa namanya setelah kita punya list di approaching kan kita tahu dulu ya background-nya seperti apa. Kalau misalnya Bu Dewi itu dapatnya dari referensi ke mana sih? Ya, anaknya berapa sih dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Bisa nangkep ya Bu Dewi ya. Oke Pak.
Oke, nah Bisa. mungkin boleh kalau teman-teman mungkin ada tambahan, ya boleh teman-teman. Jadi kalau saya ya apa namanya? Karena kalau saya ini kan hanya teori ya, mohon maaf ya teori. Karena kan ya mau nggak mau kan saya bukan orang lapangan gitu loh ya teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini adalah hasil dari saya banyak diskusi, saya ngobrol sama teman-teman ya sebagian kecil, sebagian besar juga itu adalah yang saya dapat ketika waktu itu saya ada di trainer teman-teman. Jadi sebenarnya yang lebih tepat ya ketika seperti ini yang punya banyak pengalaman ya teman-teman leader. Jadi kalau ada tambah itu tadi kalau dari saya versi saya sebagai orang teknikal ya teman-teman ya. Tapi kalau ada tambahan saya sangat harapkan ya dari teman-teman ya di sini ada Pak Vincent, ada Pak Eko, ada Pak Michael ya. Kalaupun ada tambahan dari apa yang ditanyakan sama Bu Dewi boleh, silakan kalau ada tambahan teman-teman. Oke, nggak ada ya. Oke, gitu ya Bu Dewi. Jadi dari yang lain belum ada tambahan, tapi minimal kurang lebih seperti itu ya Bu Dewi ya. Gitu. Kalau memang orangnya ini ya to the point aja ditodong Oke, Pak dari Andri. satu sisi gitu. Oke, thank you. Thank you, Ya, Pak. oke, sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain selain Bu Dewi? Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada, saya mau lanjut teman-teman. Ya, kita tadi sudah bahas berbicara tentang fact finding teman-teman. Nah, sekarang untuk yang modul berikutnya itu adalah berbicara tentang presentasi teman-teman. Ya, itu. Nah, tadi fact finding sudah, ya ketika sudah ketemu ya teman-teman kebutuhannya apa. Nah, ya kan di fact finding kan kita tahu cari masalah ya kan kemudian kita sudah ketemu, oh ini nasabah butuhnya apa, langkah selanjutnya adalah apa presentasi teman-teman. Ya, presentasi ini adalah merupakan pengalah yang sudah diidentifikasi atau masalah yang terjadi di proses fact finding. Tuh teman-teman. Ya, itu adalah presentasi. Nah, berbicara tentang presentasi, setelah ikut yang modul presentasi ini, teman-teman, ya itu diharapkan memiliki pengetahuan minimal pengetahuan dasar tentang presentasi yang benar. Yang kedua, membuat penerapan teknik presentasi yang benar di depan calon nasabah. Nah, menerapkan yang namanya need bell selling ya, teman-teman ya, ketika melakukan presentasi. Dan lagi-lagi ya ujung-ujungnya terciptalah yang namanya proses penjualan. Tuh, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di presentasi, teman-teman. Ya, jadi tadi fact finding sudah, ya, planning sudah ada, ya, ketemu setiap hari 10 orang, prospecting sudah ada bank namanya, sudah mulai dikontak, sudah di fact finding sudah ketemu masalah, sudah ketemu solusi nasabah yang dibutuhkan apa. Nah, saatnya sekarang di sesi presentasi yaitu apa? Apa namanya? Ini adalah pemaparan atau penyampaian solusi atas masalah yang apa namanya dihadapi atau masalah yang terjadi dari calon nasabah ya gitu. Nah ini ya teman-teman ya berbicara tentang presentasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Dari presentasi itu ada persiapan, ada penyampaian dan juga ada penutup teman-teman ya. Jadi ada persiapan, ada penyampaian dan penutup. Nah kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Berbicara tentang persiapan. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di persiapan sebelum teman-teman melakukan yang namanya presentasi. Ya. Nah, yang pertama, tentukan topik yang akan disampaikan. Ya, contohnya ya kayak tadi sebagai contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Bri, kalau misalnya orangnya nggak punya banyak waktu langsung suruh to the point apa ya teman-teman langsung kan mau nggak mau kan itu berarti sudah memaksa Bu Dewi untuk langsung presentasi ya langsung aja putuskan ya siapkan topik apa oh berarti apa namanya topiknya misalnya tentang seperti yang Pak Michael sampaikan kemarin atau misalnya tentang pendidikan atau misalnya tentang kesehatan langsung aja ya tetapkan tujuan dari presentasi ya tujuannya ya lagi-lagi untuk agar nasabah itu apa namanya mau beli ya
ya. Jadi berbicara tentang konsepnya dan sebagainya. Ya, kenali calon nasabah udah pasti karena kita sudah melakukan approaching dan juga sudah melakukan fact finding juga. Ya, susun materi yang akan disampaikan. Nah, ini kemarin kan juga berbicara tentang materi yang akan disampaikan karena kalau nggak salah kemarin Pak Willy kan sudah info di grup ya berbicara tentang tools ya teman-teman lihat tools untuk atau alat penjualan. Nah, itu juga apa namanya mendukung untuk presentasinya teman-teman. Ya, agar apa? Ya kalau ada toolsnya teman-teman tinggal nggak kesulitan dong, hanya tinggal buka toolsnya teman-teman bisa langsung jelaskan di situ. Dan yang terpenting adalah latih presentasi Anda. Tapi kalau sebenarnya kalau latihan itu tanpa dilatih pun ketika teman-teman itu setiap hari semakin banyak ketemu dengan orang, ya itu bisa dibilang sebagai latihan sih teman-teman. Itu teman-teman, itu yang dilakukan ketika teman-teman persiapan presentasi. Yang kedua, nah penyampaian. Nah, saat penyampaian seperti apa yang harus disampaikan? Nah, awali dengan pembukaan yang baik. Ya, sebenarnya kalau ini sih saya yakin dan percaya tanpa disampaikan pun saya yakin kok teman-teman sudah melakukan. Ini kita hanya review aja sih sebenarnya teman-teman. Ya, pembahasan isi presentasi penutup apa buat kesimpulan. Pastikan calon nasabah paham dan evaluasi kembali presentasi Anda. Tapi satu hal teman-teman yang perlu perhatikan di sini ya, kadang-kadang yang sering terjadi itu atau yang agak menantang ketika dalam presentasi itu adalah menyamakan persepsi, teman-teman. Ini yang terpenting. Ya, maksudnya gimana, Andri? Jangan sampai nanti teman-teman itu maksudnya A, ya kan? Tapi nasabahnya nerimanya B. Ya, gitu ya. Itu nanti kan apa namanya? Yang potensi mis-selling itu adalah seperti itu, teman-teman. Nah, biar nggak terjadi seperti itu, tipsnya gimana? Ajak nasabah itu untuk komunikasi dua arah. Ya, gimana Pak, sudah paham ya? Atau gimana Pak, ini sudah clear ya penjelasannya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau hanya tanya sudah clear atau belum aja, saya yakin mayoritas mereka ini teman-teman, mayoritas mereka jawabnya sudah paham. Ya, tapi teman-teman jangan puas sampai di situ. Ya, teman-teman tanya lagi, tanya balik. Untuk memastikan mereka itu paham dengan apa yang teman-teman maksud, teman-teman minta untuk cerita secara singkat aja. Ya, Pak, dari apa yang saya sampaikan, boleh dong, Pak, apa yang Bapak tangkap dari apa yang saya sampaikan? Misalnya kayak gitu. Intinya apa yang Bapak tangkap atau Bapak terima dari apa yang saya sampaikan? Teman-teman tanya, ketika nasabah atau calon prospeknya teman-teman itu bisa menjelaskan dengan baik, ya itulah berarti mereka sudah paham. Tapi kalaupun belum, ya itu ada kesempatan teman-teman untuk koreksi. Gitu ya. Jadi satu itu sih yang perlu saya tambahkan. Jadi, Pak gimana sudah paham? Ya pasti mereka jawabnya paham. Ya, tapi teman-teman nggak boleh puas sampai di situ, teman-teman harus tanya lebih. Ya kalau sudah paham gimana Pak? Jadi inti dari apa yang saya sampaikan coba Pak, apa yang Bapak tangkap gitu loh. Nah pasti mereka akan bertanya, oh intinya kayak gini ya, misalnya kayak gitu dia, teman-teman nggak bisa nilai. Kalau penerimanya dua sama dengan apa yang teman-teman sampaikan, ya itulah berarti apa yang teman-teman sampaikan itu bisa diterima baik oleh siapa? Oleh calon nasabahnya. Itu aja sih ya terkait dengan presentasi yang apa namanya perlu lebih diperhatikan teman-teman agar tidak terjadi mis-selling. Ya, oke. Kemudian berikutnya, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan, agar tidak terjadi miskomunikasi untuk memastikan bahwasanya apa yang teman-teman sampaikan ya itu adalah diterima dengan baik oleh calon nasabahnya teman-teman, ya bikin komunikasi dua arah, ya saling tanya jawab, itu teman-teman, ya. Kemudian berikutnya, nah di sini ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang perlu perhatikan ya, bahwasanya ketika kita mulainya dari kanan ya, proses approaching itu apa sih yang perlu diperhatikan ya, kesamaan dan kita gimana caranya kita itu bangun yang namanya kepercayaan ya. Fact finding itu apa sih ya? Fact finding itu ngapain kita di dalam fact finding? Kita dapat data ya, kita buat kebutuhan nasabah. Nah, saat presentasi, ya apa yang harus dilakukan? Ya, jual benefit, ya, jual kebutuhan, jual
apa namanya, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Michael, jual konsep gitu ya, boleh dibilang jual konsep gitu. Ya, jual cerita juga ya kan, ketika dibumbui apa namanya, cerita-cerita itu kan dia, misalnya maksudnya apa di selling the story itu, maksudnya apa nih? Misalnya teman-teman punya nasabah, kemudian klaimnya juga sudah dibayar, teman-teman ada bukti penyerahan klaimnya gitu kan ya. Nah, itu boleh ditambahin pada saat presentasi. Ya, sell idea ya, kayak kemarin ya, misalkan membandingkan dengan deposito dan sebagainya, itu kan juga ide juga. Ya, kita apa namanya, patokannya sebagai contoh yang disampaikan Pak Michael kemarin aja. Nah, itu kan sebenarnya sudah terjadi ya, teman-teman ya. Lagi-lagi secara tidak langsung teman-teman itu sudah mengalami hal ini gitu ya. Gitu. Nah, makanya di sesi kali ini kan agar teman-teman sama-sama sadar, oh ya ternyata saya sudah ngalamin. Ya, kalau sudah menyadari, teman-teman bisa untuk tingkatkan lagi tentunya. Gitu. Jadi approaching, kita bangun kesamaan, kita bangun kepercayaan. Fact finding, kita cari data, kita buat kebutuhan nasabah. Saat presentasi, jual story, jual ide, jual apa namanya, manfaat, jual keuntungan juga. Itu ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini sudah, saya yakin, lagi-lagi saya yakin teman-teman tanpa disadari itu sudah melakukan hal ini. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu teman-teman. Pak Andri, Ya, saya mau boleh. tanya Pak. Nah, silakan. Nah, Pak Indra Yudi, silakan Pak. Pak, berikan Pak, apa itu contoh prospek ke orang yang punya toko Pak, punya toko gitu. Maksudnya contoh prospek gimana ya? Maksudnya contoh prospek, Langkah-langkah maksudnya? prospek gitu, Pak. Langkah-langkah prospek ke orang yang mempunyai toko gitu. Ya, ini maksudnya ini ya, Pak Indra Yudi. Ini maksudnya canvassing ya, maksudnya ya, mungkin ya? Iya Pak. Iya. Oke, nah baik ya, ini baik sekali ini. Gak apa-apa, ini saya coba ya teman-teman ya. Apa namanya, gimana sih caranya untuk apa namanya, tawari orang yang punya toko. Pak, jangan coba-coba Ya, loh Pak. oke. Gimana? Katanya gini, untuk anak jangan coba-coba, kata gitu. Oh ya, tapi ini bukan buat anak kok Pak. Saya nggak tahu. Iya. Kalau mau beri masukan nggak apa-apa tambahan, tapi silakan Pak, silakan dicoba Ya, Pak. ya. Oke, saya kasih ini ya. Lagi-lagi kan di sini sebagai technical dulu ya, bukan seorang praktikal. Nanti praktikalnya yang apa namanya, yang biasa canvassing ya, Mbak Yeka dan teman-teman yang lain, mungkin ada Bu Dewi juga ya kan. Tapi saya coba sampaikan, saya akan sampaikan sesuai dengan teori ya, technical yang sudah apa namanya kita sampaikan dari modul pertama sampai modul kali ini ya. Jadi kalau misalnya dia punya toko, ya toko apa nih misalnya Pak Indra Yudi? Toko bangunan, toko kelontong, toko emas, atau Toko apa gini bangunan misalnya? Pak. Toko Oke, bangunan. oke, toko bangunan ya. Oke, baik. Berbicara tentang toko bangunan, ya pasti omsetnya biasanya kalau toko bangunan gede ya. Biasanya gede ya, benar ya Pak Indra Yudi ya. Oke, boleh ya disampaikan, mungkin kalau dari awal kan kita sudah apa namanya, kita bisa prediksi dulu ya. Kira-kira apa sih yang mau kita tawarkan ketika orang itu punya toko bangunan? Ya, mungkin kita bisa tawarkan dengan konsep. Ya, lagi-lagi yang kita jual ya itu adalah ide tadi ya. Apa namanya, kalau misalnya kita nggak sempat, mungkin biasanya kalau kayak toko bangunan kan pemiliknya nggak punya waktu ya, maksudnya untuk ngajak ngobrol. Biasanya ya kalau canvassing kan biasanya kayak gitu. Nanti boleh teman-teman nambahin ya. Nah, ada satu hal, ya langsung aja cerita tentang konsep. Nah, konsep salah satu yang bisa ditawarkan itu adalah apa? Contohnya kayak gini. Biasanya kan pasti punya karyawan, betul nggak? Punya karyawan, betul nggak ya? Iya Nah, Pak, betul Pak. tanya aja, Pak, di sini ada berapa karyawan? Misalnya kayak gini. Ya, kira-kira punya berapa? Oh, ada 5 karyawan misalnya. Oke, berarti setiap bulan Bapak gaji karyawan ya? Oke. Nah,
Saya ada konsep, Pak. Kalau misalnya nanti mohon maaf terjadi resiko, kan kita kehidupan pasti ada resiko nih, Pak. Ya, saya ada tawarkan suatu program, ketika nanti Bapak terjadi resiko, justru program saya ini akan yang gaji Bapak. Kayak gitu. Kalau biasanya Bapak yang gaji, kalau terjadi risiko kan udah nggak ada yang bisa gaji tuh karyawannya. Karyawan juga gaji Bapak nggak bisa tuh. Tapi justru program saya ini, ketika nanti terjadi risiko, justru program ini yang akan memberikan gaji kepada Bapak atau Ibu. Nah, pasti mereka penasaran dong. Loh, ya apa? Kok bisa seperti itu? Nah, baru kan itu kan konsep ya. Maksudnya apa? Loh, berapa gajinya? Ya, bergantung. Bapak pengennya digaji berapa kalau terjadi risiko? Ya kan misalnya contohnya kayak gitu. Wah, karena penghasilan saya itu per bulan, ya misalnya bersih itu adalah let's say 25 juta. Yo, saya pengennya kalau terjadi resiko misalnya saya dapat gaji 25 juta dong. Karena kan kalau terjadi resiko saya nggak bisa jalanin tokonya. Misalnya kayak gitu kan ya. Oke, bisa saya buatkan kok Pak. Kalau pingin nanti terjadi resiko Bapak dapat gaji 25 juta sebulan, lalu tanya lagi, selama berapa tahun Bapak pengen dapat gaji 25 juta? Ya, kalau misalnya kondisi kritis kan biasanya butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun lah untuk penyembuhan. Ya, dari situ misalnya dianggap udah bisa sembuh lah gitu kan ya. 3 tahun aja, ya udah bisa dikalikan. Ya, 25 juta kali 3 tahun, 36 kan ya. Itu kan ketemu UP, teman-teman. Teman-teman masukkan ke produk apa? Kondisi kritis. Betul nggak ya, teman-teman ya? Jadi nanti ketika terjadi resiko kondisi kritis, ya ataupun bahkan tutup usia kan akan cair. Ya, sejumlah berapa? 25 juta kali 3 tahun, kali 36. Ya kan, dengan asumsi kalau misalkan cair kan itu bisa digunakan untuk gaji yang tadi katanya 25 juta setiap bulan. Dia memang dapatnya tidak setiap bulan sih, tapi langsung tiap sekaligus. Ya kan? Bisa nangkep ya Pak Indra Yudi ya? Iya Pak, bisa Pak. Nah, itu salah satu contoh ya cara prospeknya seperti itu. Jadi datang ya tanya basa-basi ya kan misalnya Pak ini karyawannya ada berapa? Awalnya kayak gitu. Oh saya ada 5 karyawan. Biasanya setiap bulan ada gaji ya Pak untuk karyawan. Iya ya. Oke, ini kebetulan saya ada program Pak. Jadi sistemnya ini nanti akan memberikan gaji kepada Bapak ketika nanti terjadi risiko. Karena kan kita tahu ya Pak, risiko ini sangat luar biasa apalagi situasi pandemi misalnya contohnya kayak gitu. Nah, loh kok bisa? Gimana caranya saya dapat gaji dari programmu? Nah, itu tadi caranya. Ditanya pengen gaji berapa per bulan, selama berapa tahun pengen dapat gaji, teman-teman kalikan, teman-teman masukkanlah itu kalkulasikan ke dalam UP. UP apa? Yaitu tadi, pengennya nanti dapat gajinya itu kalau hanya kondisi kritis atau mohon maaf atau ada risiko yang lain kan itu bisa disesuaikan dengan produknya. Gitu, itu kurang lebih kayak gitu sih. Semoga ada gambaran ya sebagai contoh ya Pak Indra Yudi. Nah sekarang ini saya serahkan kepada master-master di lapangan ini ya, praktikalnya ya Pak Eko. Ya kan silakan kalau ada tambahan kita bantu rekan kita Pak Indra Yudi yang minta ide kalau misalkan canvassing ke toko itu seperti apa ya. Boleh mungkin dimulai dari Pak Michael. Boleh Pak, silakan Pak. Saya nggak Terima pernah, kasih Pak Andri. Oke. Pak Andri, saya nggak pernah Pak Andri. Jadi saya nggak berani beri sebuah ide. Tapi kalau masukan aja, asing itu kan rasionya sangat kecil ya Pak ya. Dalam arti kalau mungkin untuk agen agen umum ya, itu kan 10 ke nasabah baru 1 closing. Itu bagi agen-agen yang umum ya Pak ya. Tapi kalau canvassing biasanya Pak Indra ya, itu bisa 30 banding 1 atau 20 banding 1. Ya, tetapi justru bagi orang-orang yang lulusan canvassing, bagi dia yang bertahan di canvassing dan lulus itu maksudnya bisa closing, maka biasanya orang-orang ini akan jauh lebih expert atau lebih hebat atau skill-nya, keterampilannya jauh lebih bagus dibanding kalau dengan referensi. Kenapa? Karena tentunya pada waktu orang kita canvassing penolakan ya atau pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau kekecewaan dan Pak Indra Yudi berhasil untuk menanganinya, maka Pak Yudi akan dapat sekali banyak ide-ide
banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa Pak Yudi kembangkan dan untuk proses-proses selling di berikutnya gitu. Jadi kalau memang Pak Indra Yudi mau mencoba dengan canvassing, ya silahkan. Sebenarnya cara apa yang paling benar? Saya rasa tidak ada cara yang paling benar, karena setiap daerah punya karakternya masing-masing. Contoh ya, pada waktu ada leader yang cerita dia prospek di daerah Nusa Tenggara Timur atau Barat ya, Kupang atau apa yang banyak Muslimnya. Nah, dan banyak orang Arab atau gimana gitu. Nah, orang-orang sana akan sangat suka sekali kalau dipanggil Aba. Nah, Aba atau kalau Umi ya, kalau ibu tuh Umi. Nah, kayak gitu. Tapi jangan sampai dipanggil bapak dan ibu. Hal kecil gitu aja bisa mempengaruhi. Jadi, Pak Indra Yudi coba pelajari site-nya di areanya Pak Indra Yudi gimana dan usahakan dicoba. Dan harus nesting ya Pak. Kalau canvassing itu harus nesting katanya. Nesting itu apa? Contoh, misalnya Pak Yudi ini orang mana? Asli mana? Orang Wonokerto, Pak. Oke, Wonokerto, saya nggak tahu Wonokerto di mana. Nah, misalnya kalau Pak Yudi di daerah Wonokerto, nah Pak Yudi akan mulai di daerah mana, Pak? Misalnya contoh di daerah Pak Yudi sendiri, Wonokerto. Nah, usahakan daerah Wonokerto satu persatu, pintu ke pintu benar-benar diketok, didatengin, Pak. Jadi jangan pindah-pindah, Pak. Contoh, hari ini canvassing di Wonokerto, besok canvassing di tempat A, besok lusa di tempat B. Nah, itu akan buang waktu, buang energi, dan sebagainya. Dan usahakan di satu tempat. Nah, dan terus berikutnya kalau teman-teman saya yang profesional di bidang canvassing, dia juga ke toko-toko biasanya. Karena toko kan orangnya pasti ada di sana jaga, ya kan? Dan Pak Indra Yudi pun juga lihat, oh jam-jam mana ya, jam-jam yang tokonya itu sepi. Bahkan ditungguin, Pak. Tapi biasanya kalau orang itu Bapak udah dapat istilahnya gini, Pak. Kalau Bapak main kartu itu ada berapa kartu ya, ada berapa lembar. Tapi Bapak kalau udah menemukan joker ya istilahnya jokernya itu, wah Bapak closingannya bisa gede-gede dan mengejutkan sekali gitu loh. Dan biasanya kalau sudah dapat jokernya itu, Pak Indra Yudi bisa minta referensi dengan mereka, dan mungkin kalau mereka itu kebetulan orang yang baik, orang yang dermawan, akhirnya mereka mereferensikan ke toko-toko sebelah, tinggal sebutin nama itu aja, biasanya akan jauh lebih mudah closing. Seperti itu Pak Indra Yudi. Tapi cara yang paling tepat apa? Sebenarnya tidak ada cara yang paling tepat. Yang penting adalah ketulusan dari Pak Indra Yudi. Tulus ya Pak ya. Dan punya niat baik. Nah, tulus dan punya niat baik. Selama orang tulus dan punya niat baik Pak Indra Yudi, maka pasti akan jauh dipermudah jalannya. Ya. Seperti itu. Gitu. Jadi caranya ketulusannya gimana? Ya tanya aja. Misalnya, Pak, ada waktu kenakan saya Indra Yudi. Nah, biasanya tuh di awal-awal tuh Pak Indra Yudi kalau nggak punya mental yang kuat itu biasanya dari mana gitu ya. Prudential tinggal langsung gitu. Ya kan? Tapi Pak Indra Yudi mungkin bisa dengan kreativitas ya. Misalnya, Pak, saya ini masih baru dan saya diwajibkan Pak minimal 1 hari harus ada 5 orang. Dan saya memilih Bapak salah satunya karena menurut saya Bapak ini adalah orang yang kelihatannya orang yang menyenangkan Pak gitu, orang yang sabar. Nah gitu Pak, orang yang kelihatannya baik loh ya. Wah orang bisa tersinggung loh gitu. Oh jadi kelihatan saya jahat, emang saya jahat gitu. Ya jadi kelihatan yang menyenangkan dan mungkin saya berani untuk minta pendapat dengan Bapak. Nah, ya toh. Terus Pak Indra Yudi juga harus wajib mempelajari produk asuransi itu apa sih gitu. 3 pilar ya, 3 mungkin motivasi dijelasin. Pertama kali harus punya namanya kesehatan. Di atasnya setelah punya kesehatan baru punya sakit kritis ya untuk perlindungan income. Di atasnya lagi harus punya warisan atau uang pertanggungan. Nah, Pak Yudi mungkin bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu ya. Gitu. Dan ingat apapun pernyataan nasabah happy nggak happy pada waktu itu ya diterima. Pak Yudi hanya boleh ngomong ya saya paham. Contoh, saya tidak puas, saya gini, saya gitu. Ya Pak, saya paham. Tapi Pak Indra Yudi catat. Nah, pada waktu dicatat, jangan lupa catatan ini bawaan ke leader. Ya, contoh, Pak leadernya siapa leadernya? Pak Indra Yudi. Halo, Pak Indra, leadernya siapa? Pak Eko, Pak. Saya Pak. Langsung ketemu Pak Eko, misalnya contoh, Pak Eko, tadi loh Pak Eko, aku datang ke 5 nasabah. Ini ada total 50 keberatan. Yang toko pertama ngomongnya gini Pak, saya tidak percaya karena gini, saya gini, agen saya hilang. Terus juga
klaimnya mungkin sulit, misalnya ada pertanyaan itu, terus langsung ke Pak Eko, ada 50 pertanyaan, tak baca no sitok-sitok ya Pak Eko. Pertama iki jawabannya apa? Kedua ini jawabannya apa? Ketiga jawabannya ini apa? Keempat. Akhirnya Pak Eko membahas 50 pertanyaan dengan jawaban apa istilahnya handling bahasa Inggrisnya itu handling objection. Jadi bagaimana cara menanggap dahuluan. Ayo saya mau tanya ke Pak Indra pribadi. Kira-kira hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau 7 hari full 50 kali 7 kan anggap aja. Tapi kalau adanya yang mungkin tidak nyaman, tidak happy dengan asuransi itu kira-kira mirip dengan di akhirnya pertanyaan dan jawabannya. Itu Pak Yudha, itu coba gitu. Jadi mungkin dia nggak nyaman karena dia ikut asuransi 20 tahun lalu yang kuno. Nah, dia nggak nyaman ikut asuransi 20 tahun lalu, dibawa ceritanya sampai sekarang. Tapi kan belum tentu ikut yang baru sekarang itu nggak nyaman kan, belum tentu Pak, gitu loh. Gitu loh. Jadi pada waktu canvassing ya kembali lagi mental Pak Yudi dipersiapkan ya bahwa tidak ada yang namanya penolakan-penolakan. Sebenarnya dia itu karena nggak paham, akhirnya seolah-olah menolak. Padahal sebenarnya kalau kita bisa membuat dia paham, mestinya ya setiap orang, betul nggak Pak Indra, bisa sakit kok. Betul Pak Indra? Iya Pak, betul Pak. Kalau sakit dibayari ambil perusahaan X atau perusahaan lain, mau toh? Nah, orang juga bisa sakit kritis. Nah, pada waktu sakit kritis, kalau tiap bulan dikei duit sama perusahaan lain, mau toh? Nah, orang juga bisa Pasti meninggal. mau. Apalagi sekarang loh Pak. Orang sekarang itu Pak, saya lihat di grup, saya punya banyak sekali grup, ya kan Pak. Rata-rata pasti ada yang meninggal, gitu loh Pak. Ya kan, sekarang meninggal tuh lebih gampang dibanding zaman-zaman sebelum corona. Kalau zaman-zaman sebelum corona tuh meninggal rata-rata 70 tahun. Sekarang usia 39, usia 28, usia 40 bisa sewaktu-waktu meninggal. Mau tuh dikasih duit tak meninggal keluarganya? Ya pasti mau. Intinya apa? Pekerjaan yang Bapak lakukan ini itu sebenarnya membuat orang happy pada waktu orang itu mengalami sebuah resiko. Nah, pada waktu orang itu mengalami sebuah risiko, pasti membuat mereka happy, pasti. Karena pada waktu sakit, orang pertama kali yang dicari, yang dikejar itu bukan orang lain loh, Pak, pasti Bapak. Indra, Pak Indra, ini aku mau klaim, piye ini. Nah, ya kan, pasti Pak Indra. Jadi apa namanya, nikmati, enjoy prosesnya, enjoy apa namanya penolakan nasabah atau enjoy pujian-pujian nasabah. Ya, tapi semakin Pak Indra cepat jalan, semakin banyak terima penolakan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, cepat diskusikan sama Pak Eko, leadernya, nanti Pak Indra udah dapat banyak sekali ide-ide, konsep-konsep atau jawaban-jawaban yang baik. Nah, Pak Indra akan jauh lebih smart. Sehingga kalau ketemu dengan orang siapapun tuh Pak Indra bilang gini, gua nggak pusing, gua nggak peduli, siapapun orang gua pasti akan prospek dan gua percaya pasti akan closing sama saya. Nah, seperti itu Pak Indra. Karena pada dasarnya orang paling suka orang paling menghindari resiko. Gitu, apalagi ini resiko finansial yang berhubungan dengan resiko keuangan yang berhubungan dengan apa tadi? Sakit kritis atau meninggal. Ya kan? Orang kan berusaha menghindari. Tapi kadang-kadang orang nggak suka itu kenapa? Karena mungkin penyampaiannya kita, penjelasannya kita yang tidak menarik sehingga ya orang nggak suka. Padahal sebenarnya orang
sakit gini ya suka atau dikasih gratis, semua kan suka gitu loh. Ya kan? Nah, itu aja Pak Pak Indra, apalagi Pak Indra ya sekarang zaman dulu kan kita diomongin gini ya, ayo teman-teman bersyukur ya toh, Tuhan itu loh sudah ngasih oksigen gratis loh. Kita nggak bisa bayang no, ya kan? Kita nggak bisa bayang, tapi sekarang hari ini baru bisa tahu bahwa oksigen itu berapa harganya. Udah nggak ada lagi kalau mau beli, ya kan? Terus saya baca juga Avigen ya, ada obat Avigen itu dijual di online 700.000, padahal harganya di Google yang maksudnya yang lama-lama itu 70.000, udah harganya seperti itu, ya kan? Jadi siapa sih nggak mau dikasih gratis atau dibayarin pada waktu kita terjadi resiko kehidupan. Nah, gitu Pak Indra Yusuf ya. Oke, Pak Baik, Indra. Pak. Terima kasih, Pak Jadi, Michael. nggak usah terlalu pinter, Pak. Di Budensial ini, Pak. Di Budensial ini, Pak. Bapak mungkin kalau saya kenalkan atau suatu ketika Bapak berjumpa dengan namanya Zulkifli. Dia itu pendatang dari Lampung. Dia itu sangat istilahnya sangat dari nol banget. Dia detailer obat, ya tapi hari ini dia sudah sebagai pemimpin yang cukup besar di Jawa Timur dengan memiliki beberapa kantor agensi, anak-anaknya dia juga banyak sekali, bisa kok gitu loh. Jadi kita nggak lihat S1 loh Pak, atau S2 atau orang lulusan mana atau suku atau ras atau apa, tidak. Tapi di Budensial yang rajin yang menang Pak, selalu gitu. Yang rajin yang menang, yang rajin yang sukses, yang rajin yang duitnya banyak, yang rajin yang dapat luar negeri gitu. Tapi pinter, tapi nggak rajin Pak, males-malesan ya itu biasanya hasilnya juga jauh dibanding dengan yang rajin. Pokoknya Bapak kumpulin aja Pak, closing 300.000 gitu, 300.000 3,6 juta, closing 500.000 6 juta, dikumpul-kumpulin loh, lama-lama juga jadi bukit. Percaya Mbak aku Pak. Tapi Bapak jangan lihat 300.000-nya, jangan lihat 500.000-nya kok kecil yo. Sedangkan Ibu itu, Bapak itu kok closingnya 100 juta, 200 juta gitu ya. Tapi ingat, Bapak berbahagialah, Bapak punya experience. Prudential lebih bangga gini Pak. Ada orang satu closing, satu case itu 100 juta, Pak. Tapi Bapak misalnya 5 jutaan setiap case, tapi 20, Bapak jauh lebih beruntung. Kenapa? Karena Bapak punya 50 pengalaman. Betul ya, Pak ya? Betul ya, Pak ya? Ya, Pak, betul. Ya, seperti itu, Pak. Ya, oke, saya kembalikan kepada Pak Andri. Thank you, Pak Andri. Oke, thank you, luar biasa insight dari Pak Michael ya. Ada tambahan ya, pencerahan ya, Pak Indra. Oke, thank you, luar biasa. Mungkin ada yang nambahin, tadi ada Bu Fitria nge-chat mau tanya, boleh loh. Silakan Bu Fitria atau teman-teman yang lain ada yang mau kasih tambahan, boleh, nggak apa-apa. Kita diskusi dulu di sini. Silakan. Bu Fitria, boleh silakan kalau mau ada pertanyaan, Bu. Gimana pertanyaannya, Bu? Boleh di-unmute dulu. Oke. Pak Vincent, Pak Eko ada tambahan mungkin sambil nunggu Bu Fitri yang mau bertanya? Pak Fitri. Oh, ini sudah nih. Halo Bu, apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Bu? Ada pertanyaan apa Bu? Tadi mau tanya adanya Pak Michael tadi kan kalau kita pakai bahasa tubuh kalau face to face kita jawab ke nasabah atas keluhannya iya. Maksud Fitri itu kalau ketemu tuh kan enak, kita bisa kita bisa memperlihatkan gitu loh Pak dari bahasa tubuh kita atas empati kita gitu loh. Nah kalau Fitri di sini kesulitannya kalau orang sudah nolak kan Fitri kan lewat WA. Nah mau minta janji temu aja, jadi oke lah saya jelaskan nanti keputusan beliau atau tidak itu tetap di tangan Bapak. Itu tetap banyak yang nolak untuk ketemu gitu loh Pak Andri. Pak Michael mungkin ada tips kalau by WA itu gimana ya Pak ya? Nah, itu Bu Fitri. Memperlihatkan empatinya kita gitu. Betul Bu Fitri. Saya pun juga tentunya juga punya tantangan ya di area tersebut Bu Fitri ya. Tapi kembali lagi, ketulusan sama niat baik itu jauh lebih apa Bu ya? Lebih menang akhirnya gitu loh. Jadi kalau memang tidak mereka tidak bisa gitu ya harus sabar. Mungkin Bu Fitri bisa ngasih berita-berita, tapi jangan yang nakut-nakutin loh ya Bu Fitri ya. Ya berita-berita atau info-info atau
konsep-konsep yang dibuat Ananda yang tapi jangan banyak-banyak begitu ya, 1 halaman toh gitu ya. Nah, siapa tahu nasabah itu bisa lebih lebih aware itu lebih sadar bahwa ini kondisi yang tidak baik dan sehingga dia harus segera memiliki gitu. Tapi usahakan Bu Fitri ya, seperti dulu saya pernah pesen, usahakan kalau kita sebagai agen pada tuh prospek, jangan ngomong gini ya, nggak beli nggak apa-apa kok, dengerin aja nggak beli nggak apa-apa. Udah jujur aja lah Mbak Fitri ya. Kalau saya sebagai nasabah digituin, saya akan tanya, loh kamu tuh kepingin saya beli atau enggak? Ya toh, nggak kepingin beli, kalau kata-kata mungkin bisa diganti gini, Pak, nanti setelah Fitri jelaskan, saya yakin sekali pasti akan bermanfaat bagi keluarga Bapak. Loh, dan Bapak pasti happy. Loh, itu jauh lebih lebih wow gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kata-kata negatif ya, karena jangan beli, nggak usah beli, nggak apa-apa. Itu kan karena kayak menyumpai impian kita juga toh, lu nggak beli padahal kepinginnya jujur beli kan itu nggak sesuai dengan hati nurani. Bukan Ayo, jangan beli Pak Michael, tapi kata-katanya itu keputusannya buka polisnya itu tetap di tangan Bapak dan Ibu gitu, Fitri Nah, itu kalimat. boleh. Kalau kayak gitu boleh nanti mengenai Bapak bergabung dengan Prudential atau memiliki produk dari Prudential, keputusannya nanti akan di Bapak atau Bapak atau Ibu gitu. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Nah, itu boleh. Itu kata-kata positif. Iya. Tapi jangan usahakan diharapkan tidak mengatakan kata-kata yang negatif. Oh ya, contoh misalnya, dengerin aja Bu, gitu. Nggak usah beli, nggak apa-apa kok. Nggak harus beli kok. Nah, itu loh. Usahakan nggak gitu. Jujur aja. Kan nggak sesuai dengan hati nurani. Ayo. Itu udah kata-kata semacam kata-kata apa ya? Kata-kata afirmasi ya, nggak beli. Lu maunya beli kok gitu loh. Bungkus saja. Saya yakin setelah saya jelaskan Bapak Ibu pasti akan happy dengan penjelasan saya dan semoga yang saya jelaskan akan bermanfaat. Gitu loh. Tapi kembali lagi Fitri, nggak ada cara yang paling bagus. Semuanya nggak ada cara yang paling bagus. Coba temukan, ditolakin apa coba temukan. Akhirnya carilah pola, Fitri. Carilah pola yang paling nyaman buat Fitri, carilah pola seperti itu, Fitri. Ya. Thank you Pak Michael, dijawab Iya. banget. Oke, thank you Pak Michael ya, luar biasa ya. Mungkin ini saya juga ada tambahan sedikit yang mengingatkan waktu itu Pak Darwin Cemerlang ya yang diundang di acara M3-nya SB8 ya. Semoga Bu Fitri juga join ya. Waktu itu kan ini kan berbicara tentang penolakan juga ya lewat media sosial atau lewat WA atau apa. Tadi Pak Michael juga sudah disampaikan, ya kasih aja kalau ada info terbaru atau mungkin ada flyer-flyer gitu ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah timingnya, gitu loh. Sebulan sekali, ya kan? Atau mungkin 2 bulan sekali, kayak gitu loh. Jadi jangan setiap hari, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap hari nanti justru nasabah itu mungkin jadi ilfil. Ini apa sih orang kayak gitu ya. Tapi kalau sebulan sekali, ya mungkin ada situasi yang sudah berubah. Ya kali aja ada misalkan tetangganya atau saudaranya yang terjadi risiko. Dengan kita ingatkan dengan kasih flyer atau semacam informasi terkait dengan asuransi, siapa tahu baru kebuka mindset-nya. Itu aja sih tambahan dari saya ya Bu Fitri ya. Oke. Oh ya, Ya, Bu Fitri, saya mau tambahin boleh, ya. Pak Andri. Ya, boleh. Dan ingat loh ya, selalu ada faktor X, Bu Fitri. Selalu ada faktor X. Apa itu faktor X? Doa, afirmasi. Afirmasi apa? Hari ini Fitri diberkati. Hari ini Fitri bisa ketemu sama nasabah banyak, closing banyak, Fitri bisa. Itu doa. Oke? Ya, dan kedua ada faktor hoki juga. Nah, faktor hoki, hoki itu gimana Pak Michael? Hoki itu kan gitu dong, bisa dapat bisa enggak dong. Gini. Ya. Hoki itu katanya pertemuan persiapan dan kesempatan. Ya kan? Yang penting Bu Fitri terus laku no. Seperti tadi saya bilang, Bu Fitri ketemu 50 masalah, 50 diskusi sama leader, akan jauh lebih pinter gitu dibanding dengan yang jarang prospek gitu. Nah, lakukan persiapan. Ternyata ketemu sama satu haji yang kaya. Gitu, ternyata closing-nya apa? Satu keluarga aja udah selesai untuk double saklab. Nah, misalnya gitu loh, Bu Fitri? Paham ya? Nah, jadi ada faktor hoki. Faktor hoki itu seperti apa kesempatan ketemu sama persiapan. Atau mungkin faktor hoki itu karena terlalu rajin, terlalu banyak ketemu orang. Mosok dari 100 orang nggak ada 2 keluarga yang punya duit dan mau gabung dan kebetulan
dua keluarga ini benar-benar apa ya istilahnya pikirannya terbuka karena keluarganya dia banyak yang meninggal dan sebagainya. Masa nggak ada, Bu Fitri? Itu kan juga termasuk faktor hoki, faktor luck gitu ya. Tapi bukan faktor luck dalam arti diam-diam seperti untung-untung Donald BPI itu, Bu Fitri, yang dapat jatuh buah atau jatuh duit atau bukan. Faktor luck itu sebenarnya persiapan ketemu sebuah kesempatan. Tapi semakin ketemu banyak orang, kesempatan peluang itu semakin banyak. Di situ aja, Bu Fitri. Jadi sebenarnya untuk sukses gak ono rahasia aneh-aneh. Kalau ada rahasia, Bu Fitri, mengerikan loh Bu Fitri. Karena orang itu akan mengejar rahasia, ya, dan akan menggunakan rahasia itu dan akan boom, abrakadabra. Terjadilah sesuai dengan rahasia itu. Nggak mungkin loh Bu Fitri, ya toh, ya kan? Tidak ada rahasia untuk sukses, tidak ada resep-resep untuk sukses, tidak ada. Yang ada tuh kamu, Bu Fitri harus percaya bahwa Bu Fitri mampu, bisa, itu yang penting. Dan mau tentunya, mau ya. Oke. Oke, thanks you Pak Michael. Itu ya Bu Fitri ya, sudah luar biasa ya insight dari Pak Michael. Ya, oke. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh silakan, masih ada waktu untuk kita diskusi. Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, ini tadi ada saran dari Bu Dewi ya, bisa video call mungkin ya, boleh jadi salah satu solusi juga ya dicoba. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu teman-teman untuk materi saya. Tadi diskusinya luar biasa, ada tambahan ilmu yang sangat luar biasa. Nah, nih ya teman-teman ya, berbicara tentang presentasi ya, tadi sudah ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Ini juga ada langkah pertama, ingatkan kembali kepada kebutuhan yang sudah tercipta di mana di proses fact finding tadi. Ya, menggali untuk membangun komitmen kembali terhadap kebutuhan yang tercipta dalam fact finding. Lalu jual solusi, lagi-lagi ya, perkenalkan keistimewaan utama, nyatakan dan ceritakan manfaatnya, menggali konfirmasi penerima prospek terhadap manfaat, seperti tadi ya, dengan cara apa? Komunikasi dua arah. Ya, dukung penerimaan prospek juga. Ini sebenarnya secara tidak langsung tadi juga sudah dikasih penjelasan oleh Pak Michael juga sih. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini juga konfirmasi, melakukan konfirmasi teman-teman. Konfirmasi keinginan prospek untuk membeli. Ya, presentasi yang berisi keistimewaan dan manfaat produk yang tepat menuntun prospek untuk mendapatkan keinginannya. Ya, jika demikian, mengapa agen hanya mampu melakukan closing 18-33% dalam penjualannya? Ini sesuai ini ya dari pemikiran TED ya teman-teman, ini dari analisa data. Jika Anda melakukan fact finding, Anda akan mengetahui apa yang diinginkan oleh prospek teman-teman. Itu ya, jadi itu sih teman-teman. Nah, ini adalah salah satu konsep teman-teman atau ide yang bisa dijual ya, tema yang bisa digunakan untuk presentasi teman-teman. Bisa konsep asuransi jiwa, dana pendidikan, dana pensiun, proteksi income ya kan. Seperti tadi yang saya contohkan kepada Pak Indra kan lebih ke proteksi income sebenarnya. Ya, berbicara tentang karyawan tadi ya, kalau semasa masih sehat gaji karyawan tapi nanti terjadi risiko, justru ini akan dapat nih income balik ya, itu kan proteksi income. Ya, perjalanan ibadah atau rumah liburan dan sebagainya itu kan bisa dikemas sesuai dengan dikaitkan dengan uang pertanggungan yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Atau seperti yang presentasi dari Pak Michael ini juga salah satu dari tema yang bisa digunakan untuk presentasi. Ya, jadi agar lebih mudah selama presentasi, gunakan alat bantu untuk mendukung presentasi Anda. Ya, kayak kemarin Pak Michael sudah sampaikan ya caranya ngomongnya, sudah dikasih juga ya tools-nya atau alat bantunya kan sudah, tinggal teman-teman mungkin tinggal cetak saja ya teman-teman, dibawa pada saat teman-teman mungkin akan presentasi ke calon nasabahnya. Itu sangat-sangat membantu ya agar lebih efektif dalam presentasi. Gitu ya. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi presentasi adalah seni komunikasi yang terkadang ada halangan yang dapat timbul. Ya, terkait dengan halangan komunikasi, apa saja penolakannya ini ya, penolakan. Mengapa mereka menolak? Bagaimana Anda menangani penolakan? Ya, ini berbicara tentang handling objection ya, teman-teman ya. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan terakhir, teman-teman. Jadi nanti kita di pertemuan terakhir itu akan bahas handling objection dan servicing, teman-teman. Jadi kalau sudah melakukan serangkaian sales cycle, ya prospecting, approaching, fact finding, ya kan presentasi, tapi biasanya itu ada kendala, mungkin penolakan atau alasan-alasan dan sebagainya. Nah,
itu nanti gimana cara menghadapi penolakan. Sebenarnya kalau saya sih bahasanya bukan penolakan nih, saya lebih sepakat ke penundaan ya teman-teman ya. Itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di sesi handling objection. Ya nanti untuk sesi handling objection ini nanti saya akan ajak Bapak Ibu leader ya untuk nanti yang berbagi pengalaman terkait dengan handling objection di lapangan. Kayak gitu nanti di sesi minggu depan itu nanti akan Bapak Ibu leader mungkin nanti saya akan diskusi dulu siapa yang akan menyampaikan. Nah, nanti untuk sesi servicing-nya nanti saya akan yang bawakan. Ya, gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk sesi kali ini 2 modul sudah kita sampaikan yaitu fact finding dan juga presentasi. Tadi juga ada tambahan yang sangat luar biasa dari Pak Michael ya, Bapak Ibu terkait dengan seperti apa tipsnya menghadapi kalau misalnya di WA itu seperti apa sih tipsnya kok kalau misalkan mengalami penolakan dan sebagainya ya kan tadi sudah dibahas. Nah ini juga masih ada waktu untuk kita diskusi teman-teman ya, ada waktu masih kurang lebih 35 menit untuk kita bisa diskusi ya. Silahkan jadi kita gunakan seperti yang saya informasikan di awal tadi teman-teman, ada kendala apa, ada permasalahan apa ya. Nah, seperti kayak Bu Fitri tadi luar biasa, dia ada kendala, dia berani sampaikan sehingga dapat solusi ya, minimal dapat solusi gitu. Nah, silakan ya teman-teman di peserta yang ada di sini, atau kalau misalnya ada Pak Michael, di sini ada Pak Vincent, ada Pak Eko juga ada tambahan, boleh monggo. Kita masih ada waktu kurang lebih 35 menit ya. Silakan Pak Vincent. Thank you Pak Andri. Jadi saya menambahkan gini aja, ini info ya untuk di sini hari ini ada 19 orang ya. Jadi teman-teman kita nanti rencananya kan Rabu ini Pak Andri membawakan sesi monitoring ini. Nah, terus kan lanjut 2 minggu lagi. Nah, kan Rabu depan kan kosong. Jadi kita planning, apalagi sekarang zaman PPKM ya, saya percaya teman-teman semua di rumah juga gitu, nggak kemana-mana. Jadi kita mulai Rabu depan kita adakan dibagi jadi 3 modul teman-teman. Yang pertama itu training. Jadi Pak Andri tadi kan basicnya. Nah ini untuk lanjutannya. Bagaimana sih nanti kita konsepnya kita bawakan ke nasabah. Prakteknya seperti apa gitu. Apa yang harus saya jual, fact finding. Nah, jadi kan ada semacam connection-nya gitu. Terus kalau nasabah tanya A, saya harus jawab apa gitu. Nah, jadi yang pertama nanti training mengenai jelas yang paling basic itu adalah PPH Plus atau PSS ya. Nah, yang kedua sakit kritis, PCB yang kita jualnya, atau yang ketiga warisan. Warisan bisa pro cinta, bisa pro warisan. Nah, terserah teman-teman prefer yang mana gitu ya. Jadi kalau nasabahnya harus syariah, ya mau nggak mau pro cinta. Tapi kalau fleksibel bisa pro warisan. Nah, nanti trainingnya akan kita bagi gitu. Jadi misalnya Rabu depan jam 10 sampai jam 12 itu satu sesi. Kita break, dilanjutkan mungkin jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 gitu, nanti lihat waktunya sesi kedua. Nah, jadi teman-teman juga bisa lebih mantap gitu. Nah, selain itu juga dukungan kita ya selama pandemi, kemungkinan besar mulai besok nanti kita akan pelan-pelan pindah dari grup WA ke grup Telegram. Tadi saya sudah sedikit tes gitu ya, teman-teman ya. Jadi maksudnya gini, kenapa grup Telegram? Nah, karena saya pun kadang-kadang gini teman-teman, kita kalau orangnya nggak rapi ya, kita ke nasabah atau kita mau prospek, waduh, kita mau cari tabel medical dan lain sebagainya, harus buka-buka buku. Nah, ini teman-teman nggak perlu. Teman-teman tinggal lihat grup, teman-teman cek pin message di grup, wah, nanti ada keluar semua tuh, teman-teman cari tabel PHS, tabel medical, info-info terbaru, dan lain sebagainya, itu ada semua teman-teman. Jadi sekarang kita permudah seperti itu. Gitu. Terus untuk khusus channel untuk flyer-flyer yang teman-teman bagikan di sosmed itu ada juga gitu ya. Jadi mulai besok nanti kita akan pelan-pelan beralih gitu. Jadi kenapa Telegram? Karena satu lebih ringan, dua fitur pin message-nya jauh lebih banyak daripada WhatsApp. WhatsApp bisa tapi kita selama ini nggak pakai. Jadi gini, contohnya gini teman-teman.
Kalau di grup itu sudah terlalu banyak chat, saya percaya teman-teman juga nggak akan baca atau malas nyari gitu. Tapi kalau ada pin message, oh saya mau nyari tabel medical terbaru, klik pin message, tinggal teman-teman lihat tabel medical terbaru, tabel medical untuk PSC, tabel medical untuk regular dan lain sebagainya, itu sudah mulai kita masukkan gitu. Jadi kita tinggal matengin teman-teman mau berinteraksi di grup silahkan, tapi teman-teman juga nggak miss yang namanya fitur-fitur penting gitu. Flyer-flyer penting, terus istilahnya tabel-tabel, tabel medical, tabel premi, itu kita akan masukkan semua. Nah, cuma ingat teman-teman, ini untuk kita internal saja SB8, teman-teman diharapkan join dengan link yang besok akan kita bagikan, karena malam ini kita mau matengin dulu grupnya. Terus kalau sudah full di Telegram, nanti yang di WA perlahan-lahan akan kita nonaktifkan, karena nggak usah terlalu banyak grup juga. Saya percaya nanti gini teman-teman, prinsipnya tuh gini. Kalau saya prinsipnya, saya orang suka sesuatu hal yang baru. Saya percaya teman-teman kalau kita mau berubah ke hal yang lebih baik, ya kalau menurut saya, ya itu akan bagus gitu. Tapi kalau kita tidak mau berubah, ya sedikit susah mungkin ya. Tapi kalau kita nggak mau berubah, ya kita akan ketinggalan gitu ya. Nah gitu. Saya soalnya hari-hari ini juga mulai banyak orang beralih ke Telegram, bahkan Discord juga jujur aja masih bingung karena masih di Indonesia belum terlalu ya, di luar negeri mereka sosmed udah banyak banget gitu, fitur-fiturnya itu udah canggih-canggih ya. Bahkan yang saya sudah tahu juga di Telegram itu kita ada fitur kayak voice chat gitu. Jadi misalnya saya ngadakan voice chat info penting, teman-teman mau join, tinggal klik join, di situ teman-teman bisa dengar dan berinteraksi di dalam grup. Ya di WA kan nggak bisa ya, seperti ya. Di WA cuma pesan satu arah message. Nah tapi kalau di Telegram itu di paling atas di bawah pin message itu ada voice chat. Berapa partisipan, teman-teman kalau mau join, denger tok boleh, teman-teman mau ikutin bro ngomong boleh. Nah jadi enak gitu teman-teman ya. Jadi saya rasa Telegram udah selangkah lebih maju daripada WhatsApp gitu. Itu menurut saya gitu ya. Nah jadi satu grup khusus SSR, yang kedua channel ini satu arah, teman-teman tinggal ambil gambar, comot gambar, pasang ke sosmed. Oke. Nanti yang ketiga, idenya Pak Sofyan, setelah training nanti kita bikin grup yang berhubungan dengan training tersebut gitu, atau mungkin nanti digabung dengan monitoring ini boleh juga gitu ya. Nanti saya nggak tahu gimana nanti penerapannya, yang penting contohnya grup yang ketiga ini untuk apa? Selain grup SSF kan random banget ya isinya ya. Tapi kalau khusus monitoring atau grup training ini ada waktu juga gitu. Nah itu kan lebih daripada kita harus nunggu Zoom dan lain sebagainya gitu. Jadi ya saya percaya pandemi ini pun nggak akan terus dipakai gitu. Saya percaya mungkin 5-10 tahun ke depan juga corona juga nggak akan hilang gitu ya. Jadi mungkin kita lebih banyak nanti interaksinya via virtual gitu. Nah tapi jujur aja saya juga nggak berharap seperti ini gitu ya kan. Lebih kalau bisa lebih tatap muka kan lebih asik gitu. Tapi ya keadaan begini gimana gitu. Jadi kita maksimalkan. Nah kalau kita sendiri terbiasa dengan sosmed, dengan segala fiturnya, saya percaya teman-teman nanti ke nasabah pun teman-teman lebih mudah gitu. Saya selama ini prospek online, saya percaya kalau orang punya anaknya sekolah, dia pasti bisa Zoom. Saya nggak usah tanya, dia pasti bisa. Kenapa? Karena minimal dia di sebelah anaknya pertama-tama gitu. Meskipun anaknya sudah bisa sendiri, tapi pertama-tama kan dia pasti, oh Zoom itu begini dan nah kenyataannya begitu. Kalau anaknya sudah usia sekolah, mereka pasti bisa Zoom gitu. Nah jadi ya itu sih teman-teman, semoga besok bisa beres. Jadi teman-teman ingat kalau masuk grup, oh saya mau cari ini, pin message. Kalau nggak ada teman-teman chat, kok ini nggak ada ya. Nah tapi yang korelasinya untuk kita selling dan recruiting gitu. Kok ini nggak ada. Nah kita juga nggak saya belum tentu ingat semua, admin belum tentu ingat semua gitu. Seperti itu sih. Mungkin ada masukan dari Pak Andri, Pak Michael atau leader-leader yang lain. Ini gambaran sementara ya. Jadi trainingnya akan diadakan Rabu depan. Untuk jamnya sementara ini jam 10 sampai jam 12, dilanjutkan jam 2 sampai jam 1 sampai jam
3 gitu ya, 2 sesi gitu. Nanti flyernya besok. Oke, dan grup juga besok. Kita pelan-pelan, jadi teman-teman juga nggak bingung gitu ya. Oke, itu sih info dari saya, Pak Andri. Oke, thank you Pak Vincent. Ya, ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini menurut saya ini adalah transformasi yang sangat luar biasa, dan tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk support teman-teman agar untuk menjalani bisnisnya itu lebih mudah. Itu aja sih teman-teman. Jadi ketika di situasi kepepet misalnya butuh ini ya kemarin kok ada campaign ini saya kok lupa ya, mungkin hubungi leadernya juga repot ya kan, mungkin betul Pak, juga nggak bisa dihubungi. Nah teman-teman langsung bisa buka chatnya, langsung klik pin message ya kan, langsung teman-teman bisa cari di cari situ. di galeri kelamaan Pak ya, cari di galeri kalau orangnya nggak pinter nyusun gitu atau flyernya sudah ganti, itu kan bingung juga Pak. Jadi iya betul. Ya itu. Cari di saya sering kayak gitu Pak. Ya. Oke. Jadi memang harus yang apa maksudnya pin message ini harus diperhatikan sama update yang paling terupdate gitu aja. Tadi saya sudah TikTok sama Cynthia sama Didin ya. Ananda kan belum bisa saya hubungi, jadi Cynthia cukup detail. Tadi saya sudah coba di grupnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan teman-teman perlu ingat, kalau teman-teman mau ada di handphone, teman-teman wajib save karena itu tidak otomatis. Kenapa? Karena kita juga jaga HP teman-teman kita semua supaya nggak terlalu full gambar teman-teman. Saya saja ngelihat WhatsApp image saya puluhan ribu itu, saya malas teman-teman. Mau ngapus ya nanti takut ada yang penting nggak dihapus ya. Ya rasanya sesek gitu. Meskipun memori masih banyak gitu teman-teman. Cuma kan ya gitu lah teman-teman ya. Jadi itu pengalaman saya pakai WhatsApp ya. Bukan saya nggak suka, tapi kalau ada yang lebih oke, kenapa nggak kita pakai gitu. Itu. Ya, mantap. Pak Vincent, jadi seperti berita isoman pentingkan update itu bisa masuk. Tinggal klik nanti akan kayak muncul berurutan gitu loh, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Kalau gitu setelah selesai acara ini Pak Vincent sebarkan lagi Pak Telegramnya untuk kita join. Saya ngetes gitu. Jadi baik, fitur-fiturnya apa supaya kreativitasnya ya. Apa? Terima kasih. Oh, ada suaranya. Oh, pemute. Terima kasih Oh, iya, atas kreativitasnya. Ya, itu bukan kreativitas sih, malah tapi semacam ide aja karena saya sering pakai Telegram, saya lihat kok enak gitu, itu aja sih. Sementara jujur kalau WA group jujur aja saya jarang banget buka gitu selain grup apa gitu, karena kalau sudah terlalu banyak chat juga aduh gitu pusing juga bacanya, apalagi grupnya banyak kan laporan itu ya. Jadi Pak Andri nanti gini supaya Bapak nggak bingung ya, nanti ini yang urutan paling atas nih channel, di bawahnya itu baru grup. Nah, kalau Bapak saya add jadi membernya channel, Bapak posting di channel, itu otomatis di grup itu akan jadi pin message. Bapak nggak usah set apapun. Nah, nangkep ya. Jadi enaknya gitu, Pak. Jadi misalnya Bapak mau post, kalau post yang harian kayak apa namanya itu, yang produksi, submission itu nggak usah pin message, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak di channel, itu misalnya kayak agency update, Bapak posting aja langsung yang di channel, nanti otomatis pin message tanpa Bapak harus ngeset. Nanti saya sudah coba, wah canggih juga ya. Jadi saya kepo-kepo juga, ternyata saya belajar ternyata fiturnya canggih gitu, di WhatsApp nggak bisa gitu. Gitu sih Pak. Nanti malam saya nanti kita sama-sama belajar ya. Ini juga
hal baru Ya, juga buat saya ya. Jadi kita nanti siapa tahu sama-sama nanti belajar. Bapak di kantor lain, Bapak bisa terapkan kerja Bapak Ya. jauh lebih mudah, lebih Oke, simple tanpa Bapak harus Siap. tinggal reminder kayak mungkin kayak apa tuh Pak, perolehan sementara, tuh bonus konsistensi. Nah itu Bapak pin message gitu. Nah jadi Iya. orang bisa lihat terus gitu. Iya. Terus sih, Oke, Pak. ya. Ya. Kami perhatikan, saya bayangin aja ini sistem ini atau cara ini sangat-sangat nanti bantu teman-teman di lapangan banget Ya. gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, misalnya di depan nasabah, wah ada pertanyaan apa atau ternyata tentang berkaitan dengan tabel medical dan sebagainya itu kan, tanya leadernya, wah leadernya kebetulan juga pas lagi repot kan repot juga gitu kan. Tapi kalau ada fasilitas ini benar-benar memudahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Vincent juga sampaikan setelah ada kelas nanti ada grup khusus untuk khusus diskusi. Nah ini juga luar biasa. Artinya ketika ada pertanyaan boleh voice note, nanti kan ada si tim leadernya atau yang ngajarin kan nanti akan bisa respon, itu kan lebih efektif juga di sana. Karena lebih spesifik. Ya, kalau materinya PPH kan khusus PPH, bukan begitu ya Pak Vincent ya? Benar ya? Iya, jadi kalau yang lalu Pak Sofyan buat itu per 2 minggu Pak. Jadi per 2 minggu grup itu akan dihapus. Ya, subjek trainingnya apa, bikin lagi setelah training itu. Jadi pertanyaannya berhubungan dengan itu gitu. Itu aja kan. Oke, kalau kita ada aktivitas yang berhubungan dengan training tersebut, itu pasti muncul pertanyaan. Tanyakan di situ. Gitu. Karena kalau di lapangan hari ini kan satu yang jadi kompetitor kita kan selain agent prudential kan agent insurance lain. Nah, wah ada nggak yang punya proposal ini misalnya apa? Nah itu kita biasa bagikan di situ. Ya, oke, thank you. Jadi itu juga sangat membantu juga ya untuk sama-sama belajar, terutama yang nanti buat teman-teman yang mungkin hal baru juga atau mungkin ya yang produk baru atau teman-teman yang ini masih agak abu-abu terkait dengan produk-produk tertentu. Dengan adanya support ini kan dengan harapan ya teman-teman bisa lebih mudah lah nanti di lapangan. Jadi thank you atas kerjasamanya ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini kita semua lakukan ya demi kemajuan kita bersama ya. Ya, jadi saya juga belajar, Pak Vincent juga belajar, kita semua juga belajar. Tujuannya ya agar kita mau maju bareng-bareng gitu aja sih. Gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you Pak Vincent. Silakan kalau mau ada tambahan lagi mungkin. Oke, kalau nggak ada tambahan mungkin pertemuan di sesi ketiga ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya, bermanfaat tentunya teman-teman, dan kita harapannya goalsnya teman-teman semua bisa tercapai di tahun ini. Sebelum kita akhiri, tadi kita sudah awali dengan doa, mohon bantuannya juga ditutup dengan doa oleh Pak Michael. Silakan Pak Michael.